Bapak Ibu, hari ini ya sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya undang orang yang luar biasa, narasumber, salah satu narasumber yang ditunggu-tunggu. Kemarin kita sudah pernah membuat episode pertama. Mengapa Fitzol? Mengapa Fitzol? Ya. Dan setelah acara selesai, saya dibombardir banyak sekali member, leader-leader nanya pertanyaan yang sama. Ya. Kapan episode kedua? Oke, sekarang. Nah, ya. Dan setelah saya komunikasi dengan narasumber, ya Pak Jarod, akhirnya kita waktunya hari ini, karena beliau kalau Bapak Ibu sempat lihat jadwal beliau itu 3 bulan ke depan itu full semua. Ya, kita sangat bersyukur beliau hari ini meluangkan waktu yang berharga sharing dengan kita, dan topik hari ini saya kira sangat penting. Ya, topiknya adalah topiknya apa? Ada yang tahu nggak? Tunggu dia jawab. Topiknya apa? Ya, ada yang tahu? Topiknya apa Bapak Ibu hari ini? Mengapa Fitzol yang pertama? Itu yang pertama. Itu kita yang ini. Ini yang di chat itu adalah buat Bapak Ibu yang belum sempat nonton episode pertama, Anda bisa masuk ke sana. Ini adalah yang pertama. Ya. Hari ini judulnya apa Bapak Ibu? Ayo kita lihat siapa yang tahu. Kayaknya semua pada cari apa namanya brosurnya. Melawan kanker dengan Fitzol dan kanker. Ya. Kanker, oke. Ya. Melawan kanker dengan nutrisi. Melawan kanker dengan nutrisi. Ya. Buat yang belum kenal dengan narasumber hari ini, saya tambah sedikit ya. Sambil saya yakin hari ini materinya bukan hanya biasanya kalau bilang materi itu daging. Saya kira hari ini bukan daging. Hari ini daging, tulang, organ, semua hal lengkap Bapak Ibu. Jadi sangat disayangkan kalau terlewat. Jadi sambil kita memberikan waktu 3 menit, Bapak Ibu gunakan kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini, share, berbagi link Zoom. Link Zoom bisa taruh di ini nggak? Bisa taruh di chat juga nggak? Ya, ke teman-teman, saudara, mitra, prospek, semua orang yang kenal untuk sama-sama masuk ke Zoom ini. Kita sama-sama belajar. Karena tadi sempat sebelum acara mulai, saya sempat komunikasi dengan Pak Jarod. Banyak sekali insight-insight baru, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang baru yang saya terima, dan saya kira pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi ya pertama penderita kanker. Ya, kedua manfaatnya adalah kita akan mengetahui solusinya. Dan ketiga adalah bagaimana pencegahannya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini, nge-share, berbagi link. Oke, tambahan ya, siapakah Bapak Jarod ini? Nama panjangnya adalah Jarod Wijanarko. Dan ini profilnya. Beliau adalah pendiri PHS. PHS apa ya Pak? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat, ya. Dan setahu saya pola hidup sehat itu komunitasnya sangat besar. Grup WA-nya aja berapa Pak? Hampir 200. Satu grup maksimal 200 ya? Satu grup bisa sampai 1024. Satu grup itu bisa muat 1024. Beliau sebagai founder PHS ada 200-an WA grup. Anda bisa bayangkan berapa banyak orang yang beliau memberikan pengarahan ya tentang kesehatan. Ya. Dan saya juga perlu tahu beliau setiap pagi ya jam 5.30. Setiap pagi, Senin Jumat 5.30. Selalu ada Zoom bicara tentang kesehatan. Gratis. Dan bukan hanya itu, ya beliau juga selain pendiri PHS. Pendiri founder juga Holy Kid. Holy Kid lebih ke apa ya? Playgroup dan TK, Taman Pendidikan. Oke, untuk anak-anak ya. Ya namanya juga Kid ya. Kemudian beliau ada lulusan Fakultas Teknologi Pangan IPB. Ya. Kemudian beliau juga meraih 2 kali ya bestseller. Ini sebentar ya. Ini telepon. Bunuh dulu. Ini contoh yang tidak ada Bapak Ibu. Dibunuh dulu. Ya. Kalau orang Medan dibunuh dulu, bunuh. Dibunuh dulu ya. Oke ya, 2 kali bestseller Fitzol. Kalau 2 kali bestseller Fitzol berarti beliau punya strategi menjual Fitzol
setahu saya beliau jual pisau itu kayak kacang goreng. Ya kenapa? Karena beliau punya ilmu yang tadi dia sharing. Saya yakin kalau Bapak Ibu menguasai ilmu ini, Bapak Ibu bisa next top 10 bestseller, Bapak Ibu bisa menjadi salah satunya. Kalau sudah mendapatkan ilmu dari Pak Jarod. Oke, 2 kali bestseller Finsol, kemudian kalau di KK Indonesia, KKI Group sudah mencapai peringkat tertinggi, proyek CSD, dan beliau juga sebagai seorang coach untuk olah nafas. Olah nafas, ya. Gratis juga. Gratis ya, wah. Begitulah, banyak kasih gratis ya. Berkatnya banyak. Bisa ketahuan dari mana, bonus beliau 3 digit. Nah, benar ya? Oke, ya ini sekira. Jadi sisa 1 menit terakhir, bagus share. Wah, sebentar lagi mau tembus 200 nih. Ya. Oke. Dan tadi beliau juga ngajar sebentar cara olah nafas, dan saya minta izin Pak Jarod, mumpung sudah datang, ya. Kita sudah selesai bahas kanker, tolong dong kasih ekstra bonus saja. Jadi nanti beliau akan ngajar sedikit olah nafas, nafas. Ya, tentu saja tujuannya supaya kita semua lebih sehat. Oke, sip. Ya. Kita mau mulai dari mana? Tolong post lagi dong. Ini kayak dulu yang tadi link yang awal kita, ya. Sampai kita nyapa-nyapa, yuk dari mana aja Bapak Ibu, kita 1 menit terakhir, dari mana? Solo hadir, siapa lagi? WP silakan, Anda bisa nyapa, ya. Kita lihat dari mana aja Pak. Dari mana? Oh, Yogyakarta hadir, wah Banten, Gorontalo, Pekanbaru, Karanganyar, Padang, Pekanbaru, Wonosobo, Padang, Pekalongan, mantap sekali. Semarang, Salatiga, Tangerang, Surabaya, Siantar, Papua, wah Papua juga ada. Papua juga. Jogja. Terima kasih Bapak Ibu sudah responnya. Yuk kita berikan emoticon api-api. Ya, kalau pesisir selatan. Kalau narasumber kita lihat banyak api-api, biasanya jurusnya keluar semua. Jadi kalau udah makin banyak api, makin banyak jurus yang beliau keluarkan. Oke, terima kasih feedbacknya Bapak Ibu ya. Nanti kita juga kasih kesempatan untuk Q&A. Langsung saja, ya, karena kita nanti ada ekstra untuk minta waktu sebentar olah nafas. Oke, pertanyaan pertama, karena judul kita adalah melawan kanker dengan nutrisi. Pertanyaan saya adalah, sharing dong Pak, asal mulanya kanker atau penyebabnya Pak? Ya, yang hubungannya sama nutrisi dulu ya. Jadi, benar. Jadi kenapa sih kanker itu? Ya, kanker itu dimulai tentu oleh beberapa penyebab, tapi salah satunya ketika sel itu umurnya memang waktunya dia mati untuk regenerasi sel, maka sel akan mulai suhunya turun ke 34. Pada saat titik disitulah akan keluar perintah namanya apoptosis. Jadi memang waktunya sel untuk ganti. Kedua, sebenarnya belum waktunya untuk ganti, tapi kekurangan nutrisi. Sehingga akhirnya kan nutrisi itu ketika ditambah dengan oksigen terjadi pembakaran atau metabolisme sel untuk mempertahankan suhu 36,5. Nah, ketika kekurangan nutrisi sampai suhunya itu turun terus sel itu 34, maka itu titik di mana harusnya terjadi yang namanya perintah sel untuk mati atau apoptosis. Nah, ketika sel itu tidak mau mati, nanti kita saya jelasin kenapa ya. Maka sel itu nggak mau mati. Ya, ada yang bilang selnya bandel, enggak, selnya enggak bandel ya, enggak bandel, sel itu taat kok. Yang enggak taat cuma setan sama manusia. Nah, manusia termasuk ya. jadi ini sel ini nggak mau mati, dia mau hidup, dia memanaskan dirinya dengan memfermentasi secara anaerob, maksudnya tanpa oksigen, yaitu gula. Jadi sel kanker itu tidak butuh protein, tidak butuh lemak, nggak butuh vitamin, nggak butuh asam amino, tidak butuh mineral. Dia hanya butuh gula aja untuk difermentasi dengan bakteri anaerob. Sehingga fermentasi itu kan menghasilkan panas. Dia bisa 36,5, dia hidup. Waktu dia 36,5 hidup, dia membela diri. Ini ilmunya siapa sih? Ilmunya Otto Wadroff, itu onkolog Jerman yang udah menangani kanker 50 tahun lebih. Nah, maka sel itu bisa hidup tanpa oksigen. Hanya dengan gula dan bakteri anaerob. Nah, di sini aja kita sudah mengerti misalnya kenapa itulah orang kanker itu tidak boleh makan gula, terutama glukosa. Jadi kanker itu makan glukosa, bukan fruktos, bukan sukrus. Tapi dalam tubuh kita sukrus, glukos, laktos akan diubah menjadi glukosa. Tapi kalau kita makan glukosa, langsung diambil sama si kanker. Maka kalau misalnya suplemen ini mengandung polisakarida, gula kompleks.
mungkin belum dimakan sama si kanker, udah dimakan sama probiotik, serat, malah justru itu prebiotik, bikin kuat si probiotiknya. Nah, karena kanker itu fermentasi anaerob, artinya ada ketidakseimbangan bakteri, misalnya karena minum antibiotik ya, kebanyakan atau tanpa resep dokter, akhirnya kita harus justru orang kanker perlu probiotik. Ya, probiotik banyak berbagai jenis merek. Kalau di KK ya Romil ada probiotiknya, Fitsol CN ada probiotiknya. Tapi probiotik penting untuk melawan bakteri anaerob, bakteri jahat yang tidak jumlahnya nggak imbang dengan bakteri. Nah, pertanyaannya kan kenapa waktu dapat perintah, ayo kamu sel mati, apoptosis, itu kok dia kok nggak mati ya, gitu kan? Nah, karena kalau bahasa sederhananya, ini sel nggak terima perintahnya. Kenapa nggak terima perintahnya? Katakanlah nggak terima email, nggak terima perintah bahwa kamu harus bunuh diri. Karena perintah itu lewat gelombang dalam tubuh kita. Tubuh kita itu gelombang ya, ada signal. Nah, maka boleh buka jurnal, buka ilmu-ilmu tentang kanker yang baru yang mengajarkan mengenai kalsium signaling. Jadi signal yang dibutuhkan untuk misalnya kalau kita nggak ngomong kanker ya, saya kan diabetes. Kenapa sih insulinnya ketok-ketok pintu? Gula mau masuk, dia nggak mau masuk. Kuncinya nggak cocok. Bisa juga karena sinyalnya, selnya nggak dengar perintahnya. Kalsium signaling. Orang juga butuh kalsium signaling. Nah, karena nggak ada kalsium signaling, perintahnya nggak nyampe. Akhirnya selnya kan nggak bunuh diri. Dia mencoba untuk hidup. Menariknya, ketika sinyalnya dibelikan, oke, Pak Edi, saya kirim WA, Pak. Bapak nggak punya pulsa, Pak. Sinyalnya nggak ada. Bapak nggak terima. Nggak terima. Tapi begitu dapat sinyal, langsung masuk. Terima. Nah, maka ketika diberikan ionic kalsium signaling, perintahnya diterima, sel kanker taat, dia akan bunuh diri, dia akan mati. Oke, jadi pertama kanker bisa terjadi karena suhu tubuh kita yang harusnya normal 365, dia turun. Karena kurang nutrisi. Atau kurang oksigen. Oke, jadi pertama adalah suhu tubuh turun. Ya. Penyebab kanker, dan penyebab suhu turun itu karena kurang nutrisi. Ya. Oke. Kemudian harusnya mati ya Pak ya? Ya. Kankernya harus mati, selnya harus mati, tapi nggak mati. Nggak mati. Karena dia jadi kanker. Dia nggak terima perintah untuk mati. Untuk turun, harusnya dia mati kan? Ya. Dia nggak mati. Nggak mati dan malah memanaskan dirinya dengan gula dan bakteri jahat. Itulah alasan kenapa penderita kanker nggak boleh makan gula. Tidak boleh makan gula. Nggak boleh makan glukosa. Oke, jadi suhu turun penyebab kanker. Penyebab suhu turun adalah kurangnya nutrisi dan oksigen. Ya. Oke. Lalu harusnya dia itu bisa mati. Ya. Tapi tidak mati karena signalnya nggak ada. Nggak ada. Oke, yang membuat signal nggak ada karena kenapa Pak? Kalsium signaling. Nah, kalsium signaling. Oke. Signal gelombang yang dikeluarkan oleh ionik kalsium. Ionik kalsium itu disebut juga dengan mineral, ionik mineral. Apa itu ionik mineral? Oke, mineral itu biasanya masuk ke mulut dalam bentuk garam. Nah, garam itu misalnya kalau garam lah NaCl, kalau zat besi FeCl, kalau magnesium MgCl. Cl dan mineral-mineral ini ikatannya kuat banget. Sehingga di dalam tubuh kita, ini Cl-nya susah lepas. Nah, itulah kenapa kalau magnesium bagus, yang magnesium glikenat, yang magnesium sitrat. Dalam tubuh, glikenatnya, sitratnya ini gampang lepas. Besi, makan besi, daging, makan kopi. Wah, besinya ketemu laktat, jadi ferolaktat. Ini kenceng banget nikatnya. Dalam tubuh kita besinya nggak bisa lepas. Nah, dalam tubuh kita harusnya menjadi Fe++ atau ionnya 3 double Fe++. Itu disebut ionik mineral. Nah, ionik mineral inilah yang mengeluarkan sinyal. Maka disebut kalsium signaling karena di antara begitu banyak sinyal dalam tubuh kita. Kenapa sih kalau kita bicara mineral ya sering disebut panglimanya itu adalah kalsium. Ya, kalau kita bicara antioksidan adalah superoxide dismutase SOD. Karena kalsium ini seperti panglimanya mineral, karena dia gelombangnya yang sangat penting. Kalsium ya? Kalsium. Kalau bicara mineral itu kalau urutan dia number one. Ya, walaupun yang lain misalnya kalau kanker kita selenium penting. Selenium itu anti kanker. Gitu Oke. Dan selenium ada di ungu, brokoli, bawang putih, dan Fitsol CN lengkap. CN lengkap. CM itu kenapa disebut ionik mineral? Karena dia mudah menjadi ionik. Maka mungkin kalau kita seminar Profesor Willy Wang kan ini loh, ini Fe kita bukan Fe plus loh, Fe plus. Gitu ya. Itu sudah bentuknya ionik. Udah ionik. Jadi sebenarnya gini,
itu masih belum ionik, tapi dalam tubuh kita dia begitu cepat terurai menjadi ionik. Nah, kualitas itu adalah seberapa cepat kalau kita bicara mineral menjadi ionik. Kalau kita bicara suplemen vitamin A, vitamin C, betapa cepat masuk serap sel. Kalau gula kebalik sebenarnya. Kalau gula yang bagus itu seberapa lama dia jadi gula? Seberapa lama dia jadi gula? Jadi kalau karbohidrat, ini ubi ungu nih, yang kulitnya ungu, dalamnya ungu. Kalau dalamnya ungu, luarnya ungu, dalamnya putih, rasanya manis, cepat jadi gula. Tapi dalamnya ungu itu pati, lama jadi gula. Serat itu lama jadi gula. Beras merah lama jadi gula, makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus kalau ya. Gula, karbohidrat. Karena kalau makin cepat dimakan sama kanker kan. Kalau dia nggak lama, nggak langsung jadi gula supaya nggak langsung diserap. Kalau dia nggak jadi gula, nggak jadi glukosa maksudnya ya, dia polisakarida, dia serat. Justru serat itu makanannya bakteri baik yang akan melawan bakteri anaerob yang bikin kanker. Kanker itu stay terus. Ya, jadi namanya prebiotik. Karbohidrat serat panjang atau serat itu adalah serat larut, karbohidrat serat panjang itu adalah makanannya si bakteri baik. Jadi apa bisa disebut adalah misalnya nih kita nggak tahu ionik, kita nggak tahu konsep ionik, orang awam deh ya. Jadi pikiran kita ada, gue butuh mineral, gue makan sayur yang banyak, gue makan buah yang banyak. Di situ ada mineralnya juga dong, vitamin. Kalau vitamin lebih ke banyak buah. Vitamin, mineral lebih banyak ke sayur. Jadi karena kita orang awam mau nggak tahu, pokoknya gue makan sayur yang banyak deh, segala macam sayur deh, ya. Tapi waktu saya makan sayur masuk itu, dia bukan berubah ionik dong Pak. Ya, jadi masih ada paksa. Jadi mineralnya masih berupa garam kan, maksudnya MgKl, NaCl berupa garam. Nah, garam itu sebenarnya kan Tuhan ciptakan tubuh kita juga tanpa suplemen. Betul. Kita mainin nggak ada pizza Pak. Ya. Nah, sebenarnya tubuh kita bisa produksi ionik mineral. Tapi kalau kita metabolisme bagus, kita olahraga, matahari, berjemur, deep sleep. Tapi kan kita nggak bisa ideal. Itu yang membuat makanannya itu belum tentu bisa jadi ionik. Oke. Dan sebenarnya ionik ini juga nggak butuh semuanya, bahkan hanya 2-3% dari total mineral yang ada. Itu yang lain kan dideposit atau dijadikan tulang. Nanti yang lain akan diubah oleh tubuh menjadi ionik. Nah, kalau kita makan ionik mineral yang mudah diserap oleh tubuh. Kalau nggak mudah diserap, akhirnya ditumpuk. Jadi percuma. Ditumpuk itu misalnya kalau di jantung, di pembuluh darah jadi penyempitan pembuluh darah, skor kalsium. Di ginjal jadi bentuk ginjal. Ditumpuk di luar tulang jadi pengapuran. Jadi mineral itu sebenarnya tidak boleh asal konsumsi dong. Karena orang kalau misalnya dokter Tan Shutian aja kita ngomong yang dia udah dipanggil sama DPR gitu. Iya. Minum susu tambah pengapuran gitu ya. Iya, sering ya. Makanya kalau iklan susu merek tertentu, dia tanggung jawab dengan iklannya. Kalau minum susu, ayo ikut berjalan 10.000 langkah sehari gitu kan. Karena dengan olahraga itulah supaya metabolisme menjadi ionik terbentuk. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, Pak, misalnya mahal Pak, olahraga, matahari, deep sleep, berjemur, ya susah Pak, ya udah beli aja. Atau pengennya duit, atau nggak punya duit, ya udah usaha dong kan gitu kan, gitu. Jadi solusinya. Jadi boleh pengganti. Lu kan susah olahraga, lu kan nggak mau olahraga, sedangkan olahraga bisa membuat ionik. Ya kan, dari makanan. Ya udah lu minum CM deh, selesai tuh. Pengganti ya. Tapi kita tidak menyarankan itulah ya. Tetap tidak menggantikan. Tetap harus olahraga. Kalau tidak olahraga, dengan minum CM, kan mineralnya dapat nih. Kalau bicara untuk dapat ionik, mineralnya dapat. Tapi kalau kita bicara bukan kanker ya, kita bicara untuk bikin otot. Nah, atau kita bikin tulang. Di dalam metabolisme tulang itu butuh hormon yang belum ada farmasi di muka bumi, perusahaan di muka bumi yang bisa produksi ini. Namanya osteokalsin. Jadi osteokalsin itu protein yang tubuh produksi kalau otot kena beban. Dan osteokalsin dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Jadi olahraga tetap tidak tergantikan. Gitu. Paling tidak jalan setengah jam tapi gitu ya. Pisol mineral atau ion mineral ataupun mineral yang lain yang mudah diserap itu dibutuhkan untuk signaling kalsium. Baik itu signaling supaya ketika insulin dan gula mau masuk sel, dia buka pintu dia. Ketika kanker disuruh bunuh diri. Bahkan menariknya gini, ketika suplementasi ionik kalsiumnya cukup, email yang tadi nggak nyampe karena nggak dapat sinyal, emailnya Bapak terima kan? Bunuh diri. Itu kenapa dengan nutrisi yang tepat kita bisa melawan kanker. Berarti ilustrasinya gini, kalau saya minum CM, kan dia bentuknya ionik. Jadi waktu dia masuk, dibandingkan dengan gua makan sayur yang banyak, tentu saya butuh waktu proses. Ya, itu cepat. Kalau perlu 2 kali sehari, kalau kanker gitu kan. Masuk, kemudian tadinya harusnya dibunuh karena ditutup nggak dapat signal, dengan CM-nya masuk. Signalnya dapat ya, beritanya masuk.
Dia masuk karena dia mulai terbuka ya, dengan CM-nya dia mulai apa? Kemarin sinyalnya nggak ada, gimana mau nyampe? Oke. Nah, kalau terbuka lain lagi ditanya. Nah, kenapa itu kanker? Tadi kan dia memfermentasi dirinya dari gula dengan bahan baku gula, bakteri anaerob. Hasil fermentasi itu adalah asam. Sekaligus melapisi sel tidak terlihat oleh natural killer cell. Tubuh kita kan ada pembunuh sel kanker kan? Kan namanya natural killer cell ada, satam yang keliling tubuh. Jadi natural killer cell itu Bapak Ibu ya, dia tuh ada di ginjal, di liver, ada yang kayak satam yang jaga gawang. Pokoknya ketemu sel kanker dibunuh. Ada yang keliling lewat getah bening muter seluruh tubuh. Jadi ada yang berjaga-jaga di organ, ada yang keliling. Nah, dia nggak melihat itu kanker. Kok nggak ngelihat? Aku nggak lihat kenapa? Karena dibungkus sama lapisan asam. Dan lapisan asam itu langsung diproduksi dari hasil fermentasi gula tadi. Nah, sekarang lapisan asam itu dibuka. Dan dibuka dengan cara? Alkali. Dengan alkali. Nah, alkali itu gimana? Kalau kita mineral cukup, tubuh kita alkali. Kalau mineral cukup, tubuh kita alkali. Jadi kalau tubuh kita alkali, otomatis yang tadi bungkusan itu akan terbuka. Jadi kita makan gula, makan daging merah, itu bikin tubuh asam. Makan sayur menaikkan pH. Apa itu sayur? Mineral sebenarnya. Jadi mineral itu garam itu bikin cairan tuh alkali. Makan daging asam ya tubuh ya. Daging merah cenderung asam. Ya? Makan karbohidrat hasil sampahnya metabolisme asam. Wah, besok-besok nggak boleh makan all you can eat dong Pak. Maka kalau orang kanker kan nggak boleh makan karbo banyak-banyak, nggak boleh makan gula, nggak boleh daging merah kan gitu ya. Itu tujuannya untuk supaya dialkalikan, tentu bisa minum air alkali atau menaikkan mineralnya. CM juga menaikkan alkali. Atau ada olah nafas. Kalau Bapak Ibu punya ya kalau pH urin nggak sama dengan pH darah ya, tapi bisa ke rumah sakit tes gas darah. Yang menarik kan Wim Hof itu dibawa ke rumah sakit, lalu bisa dikontrol pH tubuhnya berapa. Begitu olah nafas, pH-nya 7,45. Nah, balik Otto Warburg lagi, onkolog. Jadi kita bicara kanker, sumbernya onkolog aja lah gitu ya. Otto Warburg itu bilang kalau pH-nya 7,45, 6 bulan kanker akan mati. Paling nggak akan berhenti berkembang. Jadi supaya kita membunuh kanker, karena asam mulanya kita sudah, tubuh kita akalin aja, aman dari kanker. Tapi akal itu kadang susah. Akal itu kadang susah ya. Karena kalau ini saya ambil lagi yang, kalau di Eropa namanya Dr. Limburg, kalau di Indonesia Dr. Tan Sutien. Nah, kalau ada lagi yang belum lama banyak bikin seminar paling nggak di kelas saya, Dr. Chris Yahaya. Itu spesialisnya adalah psikofisiologis. Nah, itu kalau orang itu marah, kecewa, dengki, khawatir, takut, gelisah, tubuhnya asam. Gembira, bahagia, senang, sukacita, damai sejahtera, pH-nya naik. Bisa naikin pH dengan olah nafas. Kita bisa mengatur pH tubuh dari perasaan. Olah hati, makanya ilmu kebatinan. Banyak yang diolah ya. Jadi kita olah hati gembira, obat yang manjur, itu pH-nya naik. Atau dari olah menu. Jadi kita banyak makan sayuran. Tambah lagi misalnya Fitsol ataupun CM, SGF. SGF juga naik pH-nya. Nah, pH darah bisa dites, namanya gas darah. Nggak semua rumah sakit bisa, tapi kalau Google aja tes gas darah, di dalamnya ada pH darah. Nah, itu nanti ketahuan pH darah berapa. Harus 7,35 minimal. Jadi kondisi baik asam darah yang asam ataupun tubuh yang asam, itu tidak bagus. Dan itu kesukaan kanker. Karena kanker suka asam, kanker suka gula, suka manis, suka asam. Gitu. Nah, terus kanker terjadi karena kurang nutrisi tadi kan, terutama nutrisi yang berhubungan dengan oksigenasi. Nutrisi apa yang ini nih? Pak, saya saturasi 98 dong Pak, gitu kan. Berarti di darah banyak oksigennya. Tapi oksigennya masuk sel nggak? Oksigennya banyak masuk sel nggak? Nah, begitu oksigen masuk sel, suhunya kan nggak 36,5. Iya. Apa yang terjadi kalau suhunya nggak 36,5? Anda kedinginan. Jadi gampangnya kalau Anda itu gampang kedinginan, pasti oksigenasi dalam selnya rendah. Nah, apa yang sekarang nutrisi yang penting untuk oksigenasi? Ya, kalau alatnya namanya hemoglobin, bawa oksigen. Tapi yang mendorong, penting banget untuk mendorong masuk sel, itu namanya vitamin B6. Vitamin B6. Maka kalau tes lab ke rumah sakit, lihat besi dan B6. Besinya kurang, B6-nya kurang. Hemoglobinnya kalau nggak rendah, MCV, MCH-nya kecil. Ukuran selnya nggak normal. Ukuran sel darahnya. Jadi HB-nya cukup, Pak. MCV-nya kecil. Iya, nggak bisa bawa oksigen. Sel darahnya kecil-kecil. Nah, tapi biasanya kalau orang kurang zat besi itu pasti HB-nya rendah. Makanya kalau tes ke lab boleh, tes
HCA boleh, PRMA boleh, ini zat besinya rendah nih, ya udah, Bu, HB-nya berapa? Rendah ya? Iya Pak, gitu dah. Kita kayak dukun aja. HB-nya rendah, kurang B6, aduh, ketahan dingin, kurang B3, kesemutan. Nah, B6 ini kalau kita bicara oksigenasi ini penting. B6 ya? Ya, B6 maksudnya ada asam folat yang lain-lain, tapi terutama B6, kalau B6-nya cukup, nanti yang lain-lain cukup. Nah, ini yang nutrisi yang dibutuhkan. Nah, kalau sekarang, Pak, kalau di KK dah itu, B6 itu ada di mana? Mau yang murah? Bekatul. Ekonomis lah ya, ekonomis. Ya, Bekatul ya. Sebenarnya kan, wah habis ini bekatul diborong ya. Kan sebenarnya gini, kalau kita bilang Alkitab ya, segala biji-bijian akan menjadi makanan. Jadi beras itu biji-bijian. Kalau ada bekatulnya. Dan bekatul kulit arinya ini lah di situ ada B2, B3, B6, B12, polifenol anti kanker, ada polifenol juga yang untuk kolesterol. Ini bekatulnya kan dibuang, dikasih ke bebek, dikasih ke ayam bebeknya sehat, kita penyakitan. Jadi kita ambil lagi sekarang sama kayak bekatulnya. itu sumber vitamin B, termasuk B6, B kompleks, polifenol. Tapi kalau mau yang, aduh Pak, saya udah sakit, Pak, mau cepat sembuh. Mau cepat sembuh. Yang gampang diserap. Yang cepat. Ya, Fitsol CE. Fitsol CE. Itu kan ada niacin, ada biotin, ada B6. Maka kenapa sih kalau gereng gitu kan? Saya punya teman dokter, ya tak sebut namanya aja kan, Dokter Genti. Karena suaminya teman sekelas saya. Dok, datang ke rumah saya. Minum dok. Minum apa nih? Fitsol. CE-nya kasih 4. Wah, C4 plus CN ya. Gitu kan. Merah langsung. Ini vitamin B-nya tinggi nih, murni nih, dia langsung ngomong gitu. Karena dia satu dia dokter, saya nggak jelasin apa-apa, dok minum gitu. Langsung tahu sendiri ya. Terus tapi dia bilang begini, sebenarnya ada loh, bisa dikasih sesuatu yang membuat orang itu nggak merasakan hal itu. Tapi jangan dong, maksudnya dikasih painkiller, malah kita sensasinya malah pengen merasakan. Kadang-kadang ada minum Fitsol ya Pak ya, dia nunggu dong. Nggak merasakan nih, kok belum terasa apa-apa. Kalau merasakan kan, manjur nih langsung ada reaksinya gitu kan, walaupun ada ketakutan. Ada yang ketakutan benar, tapi ada yang nunggu loh Pak. Jangan takut. Jadi kita minum CN plus CE ini sebenarnya itu ada kandungan B6 yang sangat bagus untuk oksigen. Jadi makanya kalau satu paket di Fitsol mineral ada zat besinya dan kalsium, dua itu penting. Tentu kalau waduh Pak biar tidur pulas, di Fitsol mineral juga ada magnesium. Jadi kan mineral itu harus imbang. Nggak boleh jomplang-jomplang. Seminar pentingnya magnesium. Orang beli magnesium. Wah seminar, kita kemarin ke Cungkok Pak. Kita kemarin ke Chongqing ya. Karena kita pergi ke tempat pabrik obat tuh. Dihajar sama selenium. Lalu kan orang bilang begini, ini di desa ini ya, umurnya 100 tahun lebih semuanya. Begitu ya. Wah sehat bla bla bla. Karena di sini C-nya tinggi. Ngomong C bingung. Ada yang bertanya, kan saya langsung angkat tangan. Is that C you mean is selenium? Yes. Saya nggak jadi beli Pak. Nggak jadi beli herbal mereka. Kita punya vitamin C, vitamin E yang ada seleniumnya. Udah lengkap lagi ya. Ya kalau mau makanan teman-teman saya dari juga ya, kalau mau makanan real ya, brokoli, bawang putih, ubi ungu itu seleniumnya tinggi. Brokoli, bawang putih, ubi ungu. Itulah kenapa orang kanker kan disuruh minum brokoli, bawang putih, ubi ungu untuk cari seleniumnya. Tapi belum makan kuantiti cukup banyak supaya bisa cover. Dan selenium itu ada di Fitsol CM dan juga di vitamin C. Nah sebenarnya gini, banyak orang tuh gini, selenium penting, minum selenium. Magnesium penting supaya tidur gampang, minum magnesium. Akhirnya mineralnya jomplang-jomplang. Kita butuh mineral yang lengkap. Maka kalau saya tetap menyarankan itu Fitsol mineral atau SGF atau multi mineral daripada single, kecuali loh ke rumah sakit dites, kurangnya cuma magnesium satu biji dia. Iya. Iya. Karena magnesium bukannya untuk tidur pulas ya. Kalau saya tes di URMA itu ketahuan, orang ini suka kram nih. Kau tahu Pak, kalium magnesiumnya kurang bersamaan. Kurang kalium, jantungnya nggak kuat, kurang magnesium, selain nggak tidur pulas sering kram. Kalau juga kekurangan kalium. Jadi ini memang harus lengkap. Nah, kembali kalau ke kanker, maka suplemennya nutrisi yang cukup penting adalah besi, B6, selenium. Besi dan selenium ada di vitamin C kita. Lalu kalau zat besi ada di SGF pun juga mengandung besi zat tinggi ya, atau di Fitsol CR. Nah, bicara nutrisi sebenarnya kelengkapan nutrisi yang 140 macam di CN itu dan CE itu gabung jadi satu, itulah sebenarnya nutrisi yang akan dibawa ke sel untuk terjadi metabolisme yang wajar. Nah, ketika ini kurang sampai akhirnya sel ini suhunya sampai ke 34, turun, waktunya harus mati. Tadi tidak mati. Udah, mati aja deh gitu kan. Nggak disuplai nutrisi lagi. Sistem kita hebat. Ini waktunya udah memang nggak ditutup, tapi dia cari sendiri.
Karena nggak dikasih, yang dicari gula. Dicari gula. Supaya dia bisa dibakar, cari bakteri anaerob. Maka keseimbangan probiotik itu penting. Nah, menarik itu begini, bakteri baik tidak akan membunuh bakteri anaerob. Tapi dalam ilmu mikrobiologi, waktu saya kuliah mikrobiologi, ada namanya sense quorum atau microbial talks. Jadi mikroba itu saling berbicara dengan mengeluarkan zat kimia, ya semacam gelombang lagi, fisika lagi. Itu ada di dalam mikrobiologi, maka namanya keseimbangan mikrobiologi. Itu kayak demokrasi, Pak. Siapa yang banyak, dia yang berkuasa. Siapa yang banyak, dia berkuasa. Jadi bakteri jahat tidak mengeluarkan racun kalau dia tidak terancam atau dia jumlahnya kalah sama yang baik. Itulah kenapa kita minum probiotik. Supaya yang jahat itu yang jahat ini sebenarnya gini, apa sih gunanya bakteri jahat? Kenapa sih Tuhan ciptakan bakteri jahat? Iya. Ada di usus kolon supaya BAB kita hancur. Dan juga ada gunanya. Tapi kalau keseimbangannya tidak normal, ini nanti bakteri jahatnya mengeluarkan banyak gas, jadi sering kentut atau begah. Tekanan intraluminal perut usus kolon tinggi, perutnya begah. Lebih bahaya lagi, ya bakteri jahatnya berkembang biak, bakteri baiknya berkurang, kanker, kan gitu. Dan akhirnya yang bersuara, suara terbangnya itu yang bakteri jahat. Sekarang saya sambung lagi, Pak, yang penting untuk kanker. Sebenarnya dalam proses apoptosis, sel kanker bunuh, kan intinya nih kalau kita kanker ya, teman-teman kena kanker, mudah-mudahan enggak ya. Gimana mati gitu kan? Oh ternyata butuh sinyal, kalsium signaling. Ternyata butuh oksigen, karena musuhnya kanker adalah oksigen. Harus kurangin gula. Tapi tunggu dulu, dalam proses sel kanker itu mati, atau sel itu mati supaya nggak jadi kanker, selain butuh signaling kalsium, di dalam metabolisme dalam peta apoptosis, itu pentingnya enzim. Jadi enzim itu penting untuk macam-macam. Untuk bangun sel butuh enzim, untuk metabolisme sel butuh enzim. Karbohidrat jadi glukosa, enzim namanya amilase. Protein supaya jadi asam amino masuk ke dalam darah, dibawa ke sel, itu butuh enzim namanya protease. Jadi enzim itu kayak kemarin bawa cerita itu kayak tukang. Kayak tukang enzim, ya dia enzim kan. Nah, tapi di dalam proses apoptosis itu juga ada peran enzim. Nah, makanya kalau orang kanker saya menyarankan kan misalnya minum klasik enzim. Itu enzimnya lengkap. Di bawah ini ada juga yang mengandung enzim, Romil dan Pitsol CN. Itu dua-duanya ada enzim. Kalau Profesor Biliwang kan bilang dia ada 30 jenis enzim pangkal gitu kan. Di dalam Pitsol. Di Pitsol. Dalam Romil jangan tanya. Enzim itu di mana sih? Ludah kita kunyah keluar enzim. Sudah tua enzimnya berkurang, tinggal airnya aja. Nah, maka kita enzim dari mana? Makanan mentah, raw. Lalapan, salad. Maka tapi lalapan salad Indonesia semprotin pestisida. Karedok. Malah racunnya keluar, karedok terancam. Itu sebenarnya kalau bisa asal bersih ya, asal itu bersih super enzim. Maksudnya gampang nggak kita dapat sekarang? Yang lebih tinggi lagi enzimnya, sprout. Sprout itu adalah tanaman sayuran, jagung segala macam ditanam. Tanamannya baru 10 cm. Diambil, panen. Itu growth hormonnya, enzimnya tinggi. Enzim dibutuhkan dalam bikin sel ataupun juga dalam membunuh sel dalam metabolisme apoptosis. Nah, enzimnya ya. Enzimnya ini, maka orang kanker boleh minum klasik enzim, salad. Makanya kalau misalkan dokter Tamsudian, orang kanker itu disuruh makan salad itu banyak-banyak. Suruh kunyah lah. Suruh kunyah lagi. Di blender nggak boleh. Karena proses kunyah itu memunculkan enzim, bisa itu ya melahirkan enzim benar. Tapi nanti ada yang nanya nih, jawab minum mau kunyah, makanya udah nggak punya gigi. Minum Pitsol lah, mereka masa kunyah lah. Udah nggak punya gigi, Romil ya. Itu Romil jadi gini. Pitsol, kalau kita misalnya ambil kaleng Pitsol, lalu kita ambil botolnya Romil, itu gambarnya kan mirip banget, Pak. Mirip. Iya. Itu ya, Pak, bagus. Dodonya bagus. Kalau Anda butuh serat, Romil ada seratnya. Karena dia kan makanan mentah, di freeze drying, dibekukan, diserbukkan, jadi masih ada seratnya, masih ada enzimnya. Jadi ada seratnya, ada probiotiknya, ada prebiotiknya, ada pro, ada pre. Jadi pro-nya lengkap. Prebiotik itu makanannya probiotik. Nah, itu tujuannya untuk detox makanya, karena serat, enzim untuk detox. Romil lebih kuat. Tapi kalau kita butuh nutrisi sel, ini lebih cepat masuk sel. Nah, kalau saya kanker, udah dah. Daripada Pitsol sehari 3 kali, mungkin Pitsolnya kalau 2 kali, paginya Romil. Saya gitu. Kombinasinya. Bahkan Pitsolnya sekali, Romil sekali, tapi Niwana sekali. Karena CE itu antioksidan. Tapi kayaknya kita sama Niwana udah percaya banget deh.
Bisa jadi 3 sekawan, sodi, Iya. bromil sama fitsol kan? Pagi untuk detox, buang racun. Karena racun memicu radang memicu kanker. Nah, bicara kanker lagi nih. Kanker itu kenapa sih? Bukan hanya soal yang tadi saya jelasin. Masih ada lagi yang lainnya. Kanker itu radang kronis. Kenapa radang? Bisa karena stres. Nah, tapi bisa juga karena racun dalam tubuh. Invasi bakteri, luka. Tapi katakanlah racun dalam tubuh dah. Racun memicu radikal bebas memicu radang tenggorokan batuk, radang payudara kanker payudara, radang prostat kanker prostat. Radang belum tentu kanker pasti radang kronis. Nah, radang ini tapi dipicu oleh apa? Racun dalam tubuh. Apalagi kalau dites, wah ketahuan dalam tubuhnya ada merkuri, arsenik, kadmium, ada pestisida, ya fitsol jadi penting, bromil jadi penting. Walaupun fitsol juga akan berfungsi untuk detox. Tapi kalau saya ngadu sama yang pemilik fitsol aja lah. Fitsol biliwang gitu ya. Kita minum fitsol nih. Yang satu kok minggu pertama 2 minggu pertama BAB-nya hitam merah. Itu detox tuh. Sebenarnya harusnya senang dong ya. Senang, itu berarti detox. Detox ya, keluar kan? Keluar racunnya. Tapi kok kita ngalami, tubuh kita tuh pintar Pak. Tubuh kita hebat sekali, pintar sekali. Kalau minum nutrisi sel, kita nggak bisa ngatur, saya mau detox. Saya mau pankreas saya sembuh. Nggak bisa. Ini nutrisi sel masuk tubuh yang atur. Dia yang distribusi mana yang butuh dulu. Iya, tubuh akan atur. Yang urgent tuh liver tuh pabrik obat. Liver betulin dulu. Maka kadang kalau orang diabetes minum ini 3 bulan baru terasa dampaknya. Iya. Bahkan orang kanker kadang malah juga liver ini pabrik obat. Ini pusat komando ini. Pabrik obat, fungsi detox. Dia kan betulin livernya dulu. Jadi itulah hebatnya tubuh kita, dia tahu mana prioritas. Kalau kita nggak ngerti prioritas. Jadi tugas kita adalah memasukkan yang benar. Urusan benar di dalam, urusan dalam lagi sendiri. Nutrisinya, sediakan tidurnya, sediakan ininya, tubuh akan ngatur. Percaya nanti, kalau saya minum BAB saya langsung berwarna hitam. Kalau istri saya 3 minggu kemudian, kalau adik saya tuh malah sebulan baru itu tuh. Tapi pertamanya dia gatal-gatal dulu dan seterusnya. Karena metabolisme tubuh setiap orang kan beda-beda. Dan kebutuhannya beda-beda. Oke. Nah, balik ke kanker. Kanker juga butuh enzim tadi. Kanker juga butuh orang kanker butuh detox, butuh bersih dari racun. Nah itu bisa dengan fitsol, tapi kadang kalau pakai urutan gitu. Urutan. Ya kan kelamaan serentak aja. Nah, Romil itu bagus banget buat detox. Makanya dulu Romil detox. Saya gabung GG belum lama ya, 3 tahun lalu lah gitu. Itu kan dulu brosurnya detox Korea. Korea, karena Romil dari Korea. Jadi Bapak Ibu juga Romil itu bagus. Ya kita tergantung butuhnya apa. Kita butuh serat, butuh enzim, butuh detox. Ya kita Romil. Daripada kan saya ada orang yang ke saya ya, Pak saya pakai fitsol bagus banget Pak. Boleh nggak saya minum sehari 3 kali? Loh kalau saya sales bilang bagus 3 kali biar omsetnya banyak kan? Tapi sih nggak mau gitu. Bukan saran saya loh ya. Daripada fitsol sehari 3 kali, mungkin paginya tuh Romil aja. Ibu masalahnya apa Pak atau Bapak? Ada radang prostat. Oke, tetap sekali fitsolnya. Biar manjur Pak. Tapi malamnya Niwana. Kombinasi lah. Saya lebih yakin begini. Walaupun dalam fitsol ini 140 untuk 70 triliun sel. Antioksidannya lengkap dah. Kayaknya kalau tambah Niwana lebih lengkap deh. Untuk dari sisi antioksidan. Nah, kalau buat yang mau nambah ya. Tapi kalau kita gini ya, untuk sehat aja dah, fitsol udah cukup. Udah nggak perlu vitamin C, nggak perlu katul, nggak perlu SGF. Karena kenapa Pak? Tapi ya memang udah lengkap. Udah lengkap ya. Bicara kita misalnya gini, orang kanker, kita kan bicara kanker. Kanker tuh harus benar dipastikan nggak ada racun, berarti harus detoxnya harus benar-benar, gitu kan. Ionik kalsiumnya oke dapat dah dari fitsol CN, tapi antioksidan. Karena kanker itu terjadi radang kronis, sehingga antioksidannya kita lebih yakin nih ketika ditambah CE adalah antioksidan yang hebat. Gitu kan? Tapi Niwana kan, ya kita atau kayak gini dah, Pak. 2 tahun lalu kita belum ada fitsol Pak. Orang kanker sembuh juga di GG Pak. Gitu kan. Walau kita udah punya pengalaman 15 tahun lah gitu kan. Orang kanker dengan Niwana banyak yang sembuh. Gitu kan, itu juga sejarah yang nggak bisa dihapus. Betul. Nah, kalau saya berpikir logisnya ya karena sebenarnya gini. Tubuh kita itu bisa produksi antioksidan sendiri. Nah, namanya apa? Superoxide dismutase, katalase, glutathione, interleukin 10. Ini adalah antioksidan yang berat molekulnya tinggi sehingga masuk ke sel itu lebih daya penetrasinya tinggi sekali. Ini tubuh kita produksi. Yang tidak tubuh produksi harus makan. Itu omega 3, itu antioksidan. Vitamin A, B, C, D, B1, B2, B3, B12 itu semuanya antioksidan.
Polifenol itu antioksidan, ada di bekatul. Flavonoid, xanthonoid ada di SGF, bunga telang, semuanya itu antioksidan. Lalu yang namanya lengkuas, jahe, kunyit, lada hitam, bumbu dapur, serai, cengkeh, itu semuanya antioksidan. Oke, di pasar, Bapak. Ini antioksidan yang masuk ke mulut ini semakin lengkap. Ini akan menjadi bahan baku tubuh untuk produksi SOD, superoxide dismutase. Oke. Nah, makasih Jepang Peter, dia pastikan antioksidan lengkap, dia bikin Nimana SOD. Ini setara dengan superoxide dismutase. Nah, sementara kalau kita bicara mineral, panglimanya kalsium. Kalau bicara antioksidan, panglimanya superoxide dismutase. Orang kanker butuh mineral panglimanya, butuh antioksidan panglimanya. Maka SOD bagi saya wajib. Oke. Supaya SOD-nya ini dipastikan ada. Nanti dengan macam aneka antioksidan, tubuh kita akan bikin juga. Bahkan kalau saya mengajarkan supaya SOD-nya ada, glutathione bisa dengan olah nafas lambat, lalu interleukin 10 gampang banget dinaikkan dengan ice bathing. Iya. Bapak tinju, lihat ring itu petinju, dikebukin kan, dipukulin, begitu disuruh ring, dikompres es batu. Bapak sakit lutut, kasih es batu, kan sakitnya hilang. Kenapa? Interleukin 10 naik, antioksidan, yang namanya interleukin 10. Jadi kalau kita kedinginan, kasih es batu, dia antioksidan muncul. Makanya kalau orang kanker payudara, kompres es batu aja. Oke, karena kita bicara kanker, misal ya, paling bagus dan paling baik dan paling ideal adalah SOD iya, Romir iya, Fitsol iya. Paling nggak tiga kombinasi itu udah bagus. Oke. Ya. Tapi kita sebenarnya bicara katakan secara finansial pas, ya, nggak kurang pun nggak terlalu high. Pilih salah satu. Bapak menyalahkan apa? Salah dua deh. Fitsol dan Nimana. Paling tidak ya? Ya paling tidak. Tapi kalau sampai bener-bener Pak, mepet nih, ya Fitsol lengkap. Karena paling enggak Nimana CE itu kayak Nimana. Oke. Nah, kalau saya dia hanya misalnya Fitsol saja, sering saya sarankan tes. Tes apa, Pak? Vitamin. Mau HCA, mau ke rumah sakit, untuk customize tambahan. Oh, jadi dia Fitsol, ditambah apa? lalu tes lagi kekurangan apa, jadi ke suplemen sana. Tambah ini, apalagi selenium. Oke, kita ada seleniumnya nih. Karena banyak banget orang kanker kurang selenium. Oke. Jadi nanti Fitsol masih bisa customize. Yang pasti lagi juga gini, apa yang tidak ada di dalam Fitsol? Omega 3. Omega 3. Jadi kalau misalnya minum Fitsol, omega 3 juga antioksidan, itu ditambahkan. Ditambahkan omega 3. Begitu paling tidak punya masalah diabetes, punya masalah jantung juga, punya masalah pankreas juga, tambahkan Q10. Oke. Make sense. Nggak ada Q10-nya. Itulah kenapa sebenarnya kalau Fitsol itu datang lengkap satu rombongan. Dia ada Fitsol yang 3 itu, ada Q10, ada omega 3. Selesai sudah ya. Ini belum masuk nih. Gitu kan? Coming soon. Nanti akan masuk yang untuk apa? Probiotik atau apa namanya itu? Yang 14 miliar itu. Oke. Oh, itu mantap. Ya. Orang kanker penting sekali. Oke, tunggu tangan mainnya ya. Jadi minimal, misalnya Bapak bilang 3 sekawan, 3 of the king, paling tidak ya. Kalau dipilih, Fitsol, yes. Tapi kalau benar-benar cuma boleh pilih satu, buang satu, basic. Romil. Buang satu lagi, di mana? Fitsol masih basic. Basicnya paling tidak lah ya. Karena kalau gini, di mana kan nggak ada mineralnya. Oke. Fitsol ini kan sudah ada mineral ionik, ada antioksidan, ada nutrisi. Gitu. Oke. Mantap. Wah, ini kita bahas asal mula penyebab kanker aja udah ini nih. Langsung kita bisa solusi deh. Kita mau belajar ini nih. Solusi dan pencegahan. Oke, kalau pencegahan lebih ke pencegahan kali ya. Karena kan tadi kan udah bicara nih, kalau udah kanker lu harusnya kenapa kan? Ya. Pencegahan deh untuk yang amit-amit belum kena. Pertama, kalau cek rumah sakit ya, atau cek QRMA, HCA, atau rumah sakit, pastikan misalnya kalau udah umur 50 tahun ke atas itu kan misalnya mulai ada radang, ada pembengkakan, bengkak leher, ya cek dulu. Namanya mencegah, dicek, jangan takut. Kalau ada kan diatasi. Nah, jadi kayak begitu ada radang, sebelum jadi kanker itu kan radang dulu. Diatasi dulu radang. Sebelum kanker radang dulu ya. Kanker adalah radang yang tak terdeteksi sampai jangka panjang, akhirnya jadi kanker. Jumlahnya makin banyak, bisa 5 tahun, 10 tahun. Jadi mencegah itu lebih baik ya menangani radang. Nah, radang itu kan indikasinya misalnya mulai gampang lelah, kalau mata langsung mulai blur-blur, kalau tenggorokan bisa gatel, itu udah radang kan. Nah, siapa di sini matanya mulai blue, hati-hati ya. Saya mata saya suka blue loh.
Kalau suka blur-blur, kemungkinan kurang antioksidannya, misalnya vitamin A kan gitu lah, dia ke mata. Atau sumbatan getah bening. Sumbatan getah bening ada pomanya. Kalau darah, pomanya jantung. Sumbatan getah bening itu kalau dia tersumbat, matanya blur-blur. Itu olahraga yang paling cepat itu hitungan menit, lompat, skipping, trampolin, lompat-lompat aja. Nanti kan darahnya getah beningnya lancar, jelas lagi. Maka kalau kebanyakan diem duduk, matanya mulai blur-blur. Jadi yang sering lihat komputer ya, Multimedia, loncat-loncat, ya 1 jam loncat 10 menit, ya full. 3 menit cukup. Tuh, ada suhu kasih tahu tuh, dia 1 jam loncat 10 menit, dia nggak blur ya. Nah, mencegah kanker, terutama juga bagi orang yang sering kedinginan, karena indikator suhu tubuhnya turun. Nah, kalau tubuh kita 36,5 dari 50 triliun lah, kalau beratnya badan tinggi ya 70 triliun. 1 juta aja suhunya 34. Total rata-ratanya 36,2, 30, 36. Kita udah mulai kedinginan. Di pagi rata. Waktu kita kedinginan itu berarti ada bagian yang, nah, jadi kalau merasa kedinginan cek. Ya biasanya kurang B6, kurang hemoglobin rendah, kurang zat besi. Geliangan HB-nya rendah. HB rendah bisa memicu kanker juga kan, karena HB-nya rendah, hemoglobin kan yang membawa nutrisi ke sel. Sel kurang nutrisi karena ada masalah hemoglobin. Jadi kalau udah ada mulai ciri-ciri yang buram, gampang keringan ya. Keringan, lalu suka kesemutan, ya. Kesemutan dingin ya. Nah, itu mesti dicek ya. Cek. Ya general check apa itu. Okay. Kalau yang murah ya HCA. Jadi kata orang apa? Kesehatan itu jangan pakai perasaan. Tapi diperiksa. Pakai pemeriksaan. Iya, oke. Jadi pencegahannya kalau ada indikator, ada atau tidak, indikator tetap ngecek lebih baik. Karena angka nggak bisa bohong ya. Iya, betul. Yang bohong sales. ini nomor 1. Sebenarnya nomor 1. Nomor 2 yang mana? Oke. Wah, para sales. Kena ban. Oke, kita nambah sedikit. Berarti lebih kurang sebenarnya kita gampang gini. Saya mau coba konklusi supaya teman-teman yang di Zoom itu bisa paham juga. Kita kan tadi bicara, saya korelasinya dengan Fitsol ya, Pak Jarod ya. Jadi kita tadi bicara tentang kurang oksigen, kurang nutrisi, membuat suhu turun. Suhu turun menyebabkan memanaskan diri dengan cara abnormal. Harusnya sudah mati, tapi tidak mati. Jadi kanker. Oke. Dan korelasi dengan Fitsol. Supaya kanker mati apa Pak? Kan tadinya prosesnya ini. Fitsol ini menyediakan ionik mineral, terutama kalsiumnya itu untuk signaling kalsium. Tapi total mineral keseluruhan untuk alkali. Di dalam mineralnya tadi juga ada namanya selenium, itu adalah juga anti radikal bebas. Jadi antioksidan. Antioksidan itu ada mineral yang bertindak sebagai antioksidan, itu selenium. Kalau semua vitamin bertindak sebagai antioksidan. Kan? Belum lagi kalau di sini kan ada karotin, beta karotin, itu memang nama-nama antioksidan. Nah, itu Fitsol ini antioksidannya super lengkap. Kalau lengkap ini misalnya nggak minum SOD, tubuh akan produksi SOD dari bahan baku yang lengkap ini. Syukur minum namanya kanker, perlu si SOD. Sehingga kanker yang sudah ada, mulai cikabakannya sudah ada, dengan Fitsol ini dia pertama signal yang tadi nggak ke detect akan mulai ke detect. Alkalinya, lapisan asamnya lepas, kedetek sama sistem antibody, natural killer cell. Dan email yang nggak diterima suruh bunuh diri jadi terima. Akhirnya diterima. Dia bunuh diri. Proses apoptosis dimulai. Adanya tambah enzim yang juga ada di Fitsol. Jadi proses sel mati itu mulai terjadi. Dan sel kanker baru kalau nggak ada yang abnormal ini karena kan berawal ujung-ujungnya dari nutrisi yang tidak cukup kan, sehingga akhirnya suhunya turun. Nah, ketika ini dicukupin, kan proses pembentukan barunya nggak ada. Tapi tetap namanya orang pernah kanker itu kayak potensi kankernya terpendam. Suatu saat nutrisinya kurang, akan terjadi lagi. Maka relapse, ambuh gitu kan. Sampai gitu. Nah, faktor lain yang tapi sebenarnya juga menjadi pemicu radang, kan ini biang keroknya radang. Pak, saya kayaknya nutrisi cukup. Semua yang Bapak sebut itu cukup semuanya. Kok kena kanker juga? Saya punya kasus tuh namanya Gavrila. Saya sebut namanya nggak apa-apa, karena dia juga muncul di channel saya. Dia makan salad, olahraga, nggak pernah begadang, rajin aerobik, nge-gym, dah perfect, dah hidupnya perfect. Dapat beasiswa pemain saksofon, biola, dah. Hidupnya perfect.
Ya kanker karena provoknya tadi. Oh ya, jangan terlalu pintar. Kenapa? Coba bayangin. Kalau dia punya nilai 9, itu stres, PG-nya 10. Oh, Pak, saya nilai 7 aja bersyukur, Pak. kita namanya udah kena puji Tuhan yang lulus ya. Naik, gitu kan, gembira banget. Jadi dari sini. 9 stres. Jadi saking makan sehatnya, kalau ketemu yang makanan tidak sehat, stres. Oke. Oke. Saya ngajari hidup sehat, saya ngajari makan sehat. Maka tadi Bapak ngajak saya makan. Pak, seafood Pak, udang, cumi, kepiting, kodok, babi, anjing, kucing, saya nggak makan semuanya. Tapi kalau saya ketemu Pak, ya kadang saya makan juga Pak. Tapi benar loh, kalau Pak tanya pun nanya loh, Pak Jarod mau makan seafood atau mau ini seafood saya nggak makan semua, kecuali ikan. Nah ini benar nih, pola hidup, pola makan yang sehat ya. Tapi kalau saya itu ke Manado, diundang orang, diajak ke rumahnya, ya adanya babi Pak. Bahwa ya aku makan juga lah. Iya. Tapi saya nggak stres Pak. Paling gini, kayak orang gini, saya punya mobil itu harusnya Pertamax Pak. Pom bensin adanya Pertalite. Kalau saya nggak isi nggak bisa jalan Pak. Oke, 5 liter. Karena sana 5 kilo, 10 kilo lagi ada pom bensin tuh. 10 kilo lagi, pom berikutnya saya isi Pertamax full. Jadi makan binatang haram, tapi ada daripada mati, aku makan juga, tapi nggak full tank Pak. untuk hidup dan lewatin kan. Tetap dengan ucapan syukur. Iya. Banyak orang kanker itu karena stres. Jadi makannya penuh dengan rasa bersalah. Makan ini rasa bersalah, makan ini rasa bersalah, karena harus sehat. Ketemu yang tidak sehat, dunia memang tidak sehat. Jadi stres. Jadi stres itu bisa stres macam-macam Pak. Stres pernikahan, stres pajak, stres ini, stres itu. Stres ini memicu radikal bebas. Jadi boleh nggak saya bilang kalau orang yang sudah minum Fitsol 6 bulan, berkaleng-kaleng, turun, kenapa gini-gini? Gaya bertanya aja sudah tahu, gitu kayak nggak boleh gitu. Sebenarnya ada efek kan? Kayak pertanyaannya udah. Masuk udah pulang gini kan? Wah, jawabannya ada di cara Anda bertanya. Coba pertanyaannya dirubah. Gaya pertanyaannya dirubah. Nanti sembuh tuh. Ya, pasti ada hubungan itu kan. Ya. Stres itu memicu radikal bebas. Jadi ketika orang stres, karena gimana sih kok stres memicu radikal bebas? Ketika orang stres, kan tadi saya bilang, superoksida dimustase, glutathione, katalase, interleukin 10, tubuh kita produksi. Waktu kita stres, ini tidak produksi. Saya bayangin ya Pak ya, kalau dia sudah nggak ada nutrisi, nggak minum Fitsol, lalu karakternya adalah stres, negatif tinggi, kita yang lebih cepat dipanggil ke cepat masuk surga Pak. Surga mereka belum tahu. Ya. Paling tidak lu sudah dapat nutrisi baik, ini juga mesti baik ya. Mind juga. Itulah kenapa saya mengajarkan namanya pola hidup sehat. Saya punya WA Group itu pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas, tapi olah nafas itu hanya bagian saja. Itu nutrisi juga bagian saja. Kalau kita nggak olah hati, olah pikir, tidak bisa bersyukur, tidak bisa ikhlas, ya artinya ini jadi kurang mujarab. Iya. Tapi kalau sudah punya mindset benar, tambah ini booster. Kalau kita stres, usus kita nggak bisa nyerap, Pak. Penyerapannya terganggu. Gitu ya. Nah, dia ada hubungan dengan olah nafas juga ya. Nah, nanti itu bonus tuh. Nanti ada bonus di olah. Atau episode berikutnya. Pak, Bapak jangan lihat episode berikutnya, Pak. Habis ini WA saya masuk semua nih. Saya tadi Pak Jarod. Ini kita perlu bahas likigat nih ya. Hubungannya ke stres. Oke. Waktu. Oke. Nanti kita tambah episode lah ya. Oke. Coba kalau ada yang mau episode berikutnya, ketiklah episode berikutnya. Jadi ada bukti kan, biasa ada alasan untuk undang Pak Jarod lagi. Oke? Ini Pak, sedikit ya, healing krisis. Bapak kan pasti udah banyak nih memasakkan Fitsol. Healing krisis yang Bapak ketemu saya rasa tidak sedikit. Dari mitra, dari konsumen dan lain-lain. Oke? Bagaimana cara Bapak sikapi mereka bisa, waduh saya tadinya baik-baik hidup, kok saya minum Fitsol jadi gini-gini, semua kayaknya penyakit saya keluar semua. Contoh lah ya, saya nggak tahu tempat Pak Jarod ada nggak? Gimana cara hadapi? Saya bersyukur kalau mereka WA, ya. Saya bersyukur kalau mereka itu WA kalau ngalamin gini-gini. Yang repot itu mereka pokoknya langsung menghentikan tanpa kasih tahu apa-apa. Jadi udah berapa bulan ketemu gimana? Saya nggak minum Pak, suami saya takut minum itu, saya hentikan. Terus ya sama yang ibu jadi saya jadi takut juga. Nah, itu repot kalau dia misalnya WA, kok saya minum kok
tenggorokan apa leher saya cekit-cekit, badan saya kayak kepiting rebus, saya gatal-gatal. Malahan Nah, yang ketemu gini Pak Jarod lebih senang kalau orang yang daripada dia diam-diam lalu tidak. diam-diam dan tapi dia langsung menghentikan aja repot gitu kan. Oh, benar juga ya. Nah, Jadi tapi benar dihadapi aja ya. kata ada orang Oke. plan gitu, nah baru kita jelasin ya. Ah. Memang kita juga udah kasih kan yang berapa puluh halaman Q&A-nya itu, tapi siapa yang baca, kita kasih PDF panjang gitu kan, tetap aja orang dikasih juga nggak dibaca gitu kan. Betul. Lalu bahkan, gimana? bahkan kita kasih video, simak nih ya seminar mengenai healing crisis gitu ya, ya tadi simak juga. Ya, akhirnya kita jelasin bahwa itu respon tubuh bisa terjadi karena oksigenasi, bisa karena ada masalah kesehatan di situ, lalu dibetulin. Ya, asal kita jelasinnya. Nah, terus terang kadang-kadang saya nggak sabar jelasin. Lalu gunanya istri di situ. ya yang pasangan carilah istri, tolong bantu jelasin ya Pak Jarod. Tapi self educate itu penting. Iya, jadi membekali sendiri ilmu-ilmu penting. Saya alasannya begini, Bu, saya lagi sibuk, bisa WA istri saya, gitu kan. Oh, jadi Bu Esther ya tahu kalau WA-nya masuk banyak itu suaminya lagi cari semua ke dia. Ya. Tapi saya kira penjelasan penting kali ya. Kita menjelaskan dengan baik, dengan ilmiah ke si yang langganan kita punya prospek. Jadi minimal kalau kita nggak jelasin ilmiah, disadari tentang ilmunya kali. Jelasin pengalaman, misalnya. Jelasin pengalaman. Pak, saya pengalaman gini-gini. Yang dia sebut itu saya nggak ngalamin kan. Saya WA aja. Kalau saya sih waktu minum Bisol, telinga saya merah, muka saya merah. Tapi kalau istri saya dia gatal-gatal, dia begini. Oh, berarti saya kayak istri bapak nih. Iya. Terus gimana dong? Nanya sama istri. Dan saya istri lagi ya. Ya, atau kalau enggak, itu saya Pak di punggungnya merah-merah, itu ipar saya itu kayak kepiting rebus begitu. Paling nggak gini, oh dia sadar bahwa ternyata bukan cuma saya yang mengalami. Orang lain juga sama. Nah, jadi, itu dia udah lebih terbuka, lebih tenang. Begitu lebih tenang, kita kasih tahu penjelasannya. Mungkin kurang B6 sehingga tubuh sel-sel kurang oksigen, sekarang terjadi oksigenasi di seluruh selnya bagian tersebut. Nah, kita mulai kasih penjelasan. Nah, dia mulai, kalau gitu gimana Pak? Oke, kuat nggak rasa itu? Paling kan 10 menit hilang. Ya hilang sih, cuma shock aja Pak, kaget gitu kan. Nah, kuat, terusin. Tapi kalau nggak kuat, oke, CE-nya kita kurangin 2 sendok. Oke, jadi kata kuncinya memberikan penjelasan. Ya, gitu. Ya, tapi sebelum memberikan penjelasan kita mesti self educate dong. Kita paling tidak mesti ada basic lah. Ya. Oke, sebelum kita masuk ini, karena tadi kita janji Pak Jarod akan minta tuh Pak, banyak loh Pak episode berikutnya Pak. Ya itu tanggung jawabmu ya. Anda sudah baca chat ya. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Oke, healing crisis intinya kita memberikan penjelasan. Tapi sebelum memberikan penjelasan, Pak Jira kita juga belajar lah ya. Ya. Episode itu mahal. Oke. Saya bicara tadi saya sempat Bapak Ibu saya tanya, karena konsumen baik konsumen mitra dari Pak Jarod itu yang konsumsi Fitso itu banyak. Saya penasaran dengan satu pertanyaan adalah saya waktu itu tadi saya nanya ke Pak Jarod, Pak boleh tahu nggak repeat order dari yang sudah konsumsi Fitso itu tinggi nggak ya? Dengan catatan adalah maksudnya gini, mereka yang sudah konsumsi Fitso dengan keuangannya masih oke, kira-kira repeat ordernya berapa persen Pak? Kalau yang memang dari segi keuangan oke loh. Ya, karena bisa memang 90%. 90% loh. Kalau memang kendalanya kan harganya mahal. Iya. Artinya kalau ada orang yang gini, dia punya masalah. Misalnya lehernya bengkak. Terus 3 minggu aja udah kempes. Lalu bulan kedua, Pak terusin nggak ya Pak ya? Saya ini udah sembuh, gitu kan? Dan terus terang juga saya pensiun, saya begini. Ya, saya bilang oke, yang penting untuk tiroid itu misalnya yodium. Nah, jadi kita berikan saran misalnya, oke, kalau mau berhenti Fitsol, ganti misalnya SGF vitamin C. Atau Romil kalau masih ada racunnya, Romil dan vitamin C. Jadi kadang kalau saya, ya memang saya pakai tes QRMA atau HCA ya, untuk supaya kita lihat benar dia kekurangannya itu apa. Nah, sehingga dengan begitu 1 bulan, oke, habis itu berhenti, atau yang 2 bulan berhenti, ganti yang lain yang lebih murah, tapi itu tubuh butuhkan. Nah, tapi kalau yang orang yang misalnya duitnya ada, bahkan kadang ya kalau udah sehat bukan yang lain aja. Enggak Pak, enak Pak rasanya, aku suka. Gitu ya. Ya terusin. Karena mereka gini, saya nggak sakit sih Pak, tapi dulu kalau renang itu 10 menit berhenti. Sekarang ini kayak 30 menit nggak berhenti nggak apa-apa. Sepedaan juga dulu 15 menit terus istirahat, sekarang terus-terusan kayak energi nggak ada habis-habisnya. Wah, saya udah cocok Pak. Malah sekarang pasangan saya lihat saya begini dia ikut minum gitu. Jadi kalau orang yang duitnya ada merasakan manfaatnya,
dan memang tidak ada masalah dengan uangnya ya. Iya. Kalau mereka yang punya uang tuh saya kan dibilang begini, Bapak Ibu udah lansia ya, mudah-mudahan umurnya panjang. Tapi suatu saat mati, itu duit kagak dibawa. Mending minum pisau ya. Kita masih hidup. Selama hidup sebelum mati itu kita sehat. Itu perlu dipatah itu. Ya, tuh nanti warisan juga kita gak bawa kan gitu kan ya, ada sudah cukup lah gitu, udah kita nikmati aja di sini gitu ya. Iya. Benar juga ya Pak Jurusnya, beli lagi deh Pak, beli 6 sekalian deh. Jadi maksudnya waktu awal kita kena dengan Pixel ya Pak ya di Taiwan. Di Taiwan itu setahun tuh 5T Pak. Wow, Kita belum. penasaran. Iya. Dan sekarang semua terjawab. Kenapa bisa 5T? Karena rata-rata yang sudah konsumsi itu akan menjadi konsumen tetap. Udah Itu satu itu enak gitu dah. Berarti dari segi bisnis itu ada sebuah passive income secara tidak langsung kan. Ya. Jadi carilah market yang punya duit. Yang punya duit. Tapi kalau bisa finansial secara tidak memenuhi nggak apa-apa, kan ada SG dan lain-lain. Ya, intinya kalau sakit, jangan sakit, bukan sakit. Kalau saya memang tak cari semua orang. Ya, cari semua. Sanggupnya 300.000 ya udah SGF aja udah gitu udah. Karena semua 700 ya. Oke, Bapak sebentar nanti kita akan jawab ya. Sudah selesai sudah pertanyaannya. Ya, kita tunggu episode berikutnya. Kita mau jawab dulu atau bicara tentang ini dulu nih. Olah nafas. Bonus olah nafas. Saya bebas. Pak Jarod lebih mana? Ya. Jawab dulu ya. Jawab dulu kan. Atau olah nafas dulu, yang hubungannya sama kanker soalnya. Oke. Ya. Jadi di sini kita pendek aja ya. Oke. Nafasnya tuh pendek. Sekarang ini bonus yang khusus kita minta sama Pak Jarod. Ajarinlah olah nafas, ya. Karena akan kombinasi dengan visual itu akan luar biasa. Oke, yuk. Oke, gimana caranya, Pak? Jadi gini, orang kanker kan tidak boleh pH-nya rendah. Nah, pH rendah atau tubuh asam itu berhubungan dengan gini. Pernah nggak dengar orang keracunan CO2 gitu ya? Jadi CO2 itu bahkan disebut racun yang lebih berbahaya daripada merkuri. Nah, ketika oksigen naik, maka CO2 akan turun. Nah, cara gimana menaikkan oksigen, buang CO2? Kan gampang banget. Tarik nafas, itu oksigen masuk. Buang nafas, itu CO2 keluar. Ketika oksigennya tinggi, saturasinya naik. Ketika CO2-nya tinggi, asamnya tubuh makin asam. Maka tekniknya gampang banget, tarik kuat, buang kuat. Gimana bisa buang kuat? Buangnya lewat mulut. Jadi tarik, tarik hidung, buang mulut 200 kali. Cuma gitu aja Pak. 200 kali Pak. Ya, tapi jangan bilang cuma ya, banyak orang 100 pusing. 200 kali itu kira-kira 18 menit, 15 menit. Jadi tarik, cuma buang. Nah, tapi ada triknya. Buangnya itu gini. Buangnya itu tarik buang, mulut posisi senyum. Penting, karena senyum ini penting. Nah, waktu buang kayak ada itu kayak lega, seleganya utang lunas gitu ya. Selega deadline-nya selesai. Selega kalau tadi macet, udah nggak macet. Nah, kenapa? Ini penting, lega ini penting. Sakit, radikal bebas. Radikal bebas oleh karena radang. Radang karena radikal bebas oleh karena stres. Nah, stres itu contohnya yang paling gampang ya, tubuh kita termasuk ke simpatik. Kalau kita relaksasi itu parasimpatetik. Nah, sekarang kenapa stres? Contohnya ya, waktu kita ketemu ular, kita tarik nafas. Ular kobra, atau kita gini, gigitlah saya. Kita gitu kan, kita tarik nafas, ularnya belok, lega ya. Jadi ular datang, tarik nafas, ularnya belok, lega. Bos datang, tarik nafas, ya. Bosnya pergi lagi, lega. Ya, mertua datang, tarik nafas, mertua pulang, lega. Tukang tagih datang, tarik nafas, utangnya lunas, lega. Nah, kita sakit karena kita kekurangan kelegaan. Makanya kalau Raja Daud yang matinya penuh kemuliaan, umurnya panjang, rambutnya putih, dia berkata, Tuhan itu tempat kelegaanku. Tapi Tuhan nggak kelihatan. Dan lega itu susah. Maka kita pura-pura lega aja. Gitu ya, pura-pura bahagia. Kalau kita foto bersama itu, cis, pura-pura bahagia. Nah ini kita nafas. Jadi kita tarik nafas. Waktu tarik, mulut senyum, mata tertutup boleh. Menikmati kayak wanginya kopi. Menikmati kayak, segernya udara di gunung.
Lega. Nah, itu lakukan gitu aja 200 kali. Oke. Yang punya oximeter, nanti praktek seperti ini, pasang oximeternya. Lihat, nggak usah tutup mata, ini bukan meditasi, ini breathing teknik. Nanti waktu lihat saturasinya, saya jamin naik paling tidak 2%. 95 jadi 97, 97 jadi 99, 98 jadi 100%. Jadi ketika saturasi naik 2%, loh, Anda minum pisau itu buat naikin saturasi loh, naikin oksidasi loh. Ini itu naik loh. Gratis, Pak. Nggak jadi beli pisau, Pak. Ini untuk penjelasan, untuk penjelasan. Jadi kita tarik, gitu ya. Saturasi naik 2%, Pak. Nah, jadi saturasi naik 2%, oksigenasinya bagus, pH-nya naik. Jadi kalau oksigen naik, pH-nya naik, Pak. Tubuh kita alkali. Tubuh alkali, kankernya mati. Jadi ini namanya metode dasar, namanya metode Wim Hof 1. Cuma tarik, buang, tarik, buang. Nah, terus buangnya lega. Lakukan ini 1 minggu. Pak, saya pusing, Pak, waktu hitungan ke 100. 100 berhenti. Besok 150, besok 200. Oke. Sampai 200 dan tidak pusing lagi. Ada jam tertentu nggak, Pak? Bebas. Apa kapan saja boleh? Bebas, kapan saja boleh. Bahkan boleh 2 jam sekali. Oke. Nanti kalau pusing, berhenti. Hitungan keberapa dari 200 kali tadi pusing, berhenti. Kalau nggak pusing, hajar terus. Nah, Pak, saya kesemutan, Pak. Saya keringingan, Pak. Persis minum Bitsol. Setelah ya, setelah. Jadi kalau minum Bitsol kan kesemutan tuh, keringingan tuh. Sekarang nggak usah minum Bitsol nih. Anda olah nafas, itu nanti menit ke-10, kalau 18 menit, itu udah mulai kesemutan tuh. Tapi mungkin ada banyak jangan lakukan di malam hari kali, Pak. Nah, jadi kesemutan itu kenapa? Kalau olah nafas kesemutan, satu, oksigenasi. Kan kita tarik. Oksigenasi, Pak. Nah, oksigenasi dengan dipicu, dipaksa lewat teknik bernafas. Ya, Pak. Maka nanti kalau kita nggak olah nafas, ya turun lagi. Nah, kalau kita minum Bitsol, oksigenasinya sistem yang diperbarui. Oke. Kombinasi namanya. Kombinasi lah. Ya kan? Yeah. Jadi kalau Anda mau merasakan sensasinya kesemutan. Nah, kesemutan waktu olah nafas itu oksigenasi. Kedua, kesemutan waktu olah nafas namanya tubuh. Berarti itu tekniknya betul bernafasnya. Betul-betul lega. Kalau Anda nggak tarik nggak kuat, nggak lega, itu nggak lepas. Tubuh tidak pindah ke parasimpatetik. Oke. Jadi tubuh itu simpatetik. Tubuh simpatetik itu adalah fight and flight. Kita lepas gula, kortisol naik, kita bisa fokus. Tapi gula darah naik. Waktu kita parasimpatetik itu rest and digest. Nutrisi diserap, tidurnya pules, regenerasi sel. Itu parasimpatetik. Nah, tanda parasimpatetik 3. 1, kesemutan. Kedua, menguap. Ketiga, keluar air mata. Maka nanti kalau ada olah nafas, kok keluar air mata? Bagus. Kok saya ngantuk ya? Jadi 200 kali ya. Nah, nanti baru 5 menit, 10 menit. Jadi ngantuk apa memang? Ngantuk. Menguap. Jadi waktu Zoom bareng-bareng kan saya juga menguap kan. Ada orang yang lihat YouTube tapi nggak tahu ceritanya. Gurunya nggak sopan, menguap terus. Ya coba aja dia praktekin. Anda praktekin aja, Anda kan menguap. Ya, makanya itu nggak boleh sembarangan cutting video. Makanya bahkan Anda boleh gini, Anda bangun tidur, nanti malam jam 8 tidur ya. Besok pagi bangun jam 7. Cukup dong tidurnya. Bangun tidur minum kopi 2 gelas. Seger dong. Olah nafas yang saya ajarkan tadi, langsung ngantuk. Segitu kuatnya rasa ngantuk. Apalagi malam hari, obat tidur lepas. Nah, karena tubuh kita parasimpatetik. Nah, penting sekali orang sakit termasuk kanker, waktu tidur itu dalam parasimpatetik. Waktu jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam, jam makan itu 30 menit, tubuh kita masuk di parasimpatetik. Parasimpatetik. Makanya kenapa olah nafas sebelum makan, kayak Bitsol sebelum makan. Tubuh kita masuk di parasimpatetik mode. Dalam mode parasimpatetik ini, kita makan nutrisi, penyerapannya tinggi sekali. Kalau tubuh kita simpatik, itu usus, nggak bisa nyerap. Antara bocor atau malah terlalu rapat. Jadi, nggak bisa penyerapan. Penyerapan, rest and digest. Itu tubuh kita harus di mode parasimpatetik. Nah, mode parasimpatetik itu sebenarnya bisa diatur bukan nafas, diatur di perasaan. Dari kebatinan kan, ilmu batin kan, kebatinan. Hati gembira, ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita, penuh cinta kasih, kasih yang murni, tahu sejati, enlightenment, itu adalah tubuh kita parasimpatetik. Itu gini episode berikutnya. Tapi ini susah ngaturnya. Susah, tapi ada caranya. Makanya kita atur nafas lebih gampang.
Oh, nafas lega, kita bisa atur. Kita bisa memanipulasi tubuh kita dengan napas. bahwa kita ini orang bahagia. Pura-pura bahagia ya. Pura-pura utangnya udah lunas ya kan? Tarik nafas. Tadi itu Tuh 10 kali sudah menguap gitu kan. mata kali ngomong mata itu pas 10 kali nafas lega langsung sudah menguap. sampai mata keluar ya. Oke. Jadi kalau olah nafas keluar air mata, tubuhnya parasimpatetik. Jadi kalau sebelum minum Vitsol, parasimpatetik, serapnya tinggi. Gitu. Nah, keluar air mata, tapi bukan olah nafas, Pak. Waktu ditempelin suaminya selingkuh, itu air mata penderitaan. Tagihan datang lah, tagihan. Itu simpatetik, Pak, bukan parasimpatetik. Oh, Jadi gak semua air mata ya. Jadi air mata waktu kita olah nafas, kesemutan waktu olah nafas. Sehari-hari kesemutan, ada kurang B3. Udah makan Bekatul aja, suplemen Bekatul murah. Kalau Vitsol mahal. Itu adalah kurang B3. Kesemutan, keluar air mata, lalu tadi keringingan. Kalau Wim Hof, guru saya olah nafas kan namanya Wim Hof. You will be triggling. Kesemutan. Kalau Mas Gunggung bilang semut-semut yang berjalan, abaikan saja gitu. Jadi ada kesemut-semut yang berjalan gitu. Karena oksigenasi. Karena tubuhnya parasimpatetik. Nah, cukup 200 kali ya. Itu 200 kali. Tadi ada 7 kali udah sampai nggak ya pura-pura bahagia aja sembuh, gimana bener-bener bahagia. Kalau bener-bener bahagia itu lebih sembuh lagi. Pak Jarod, nanti malam kembali mantap. Tarik nafas, buang lega, tarik, tergantung suara keluar aja lupa. Nanti bener loh. Gue sudah ngantuk sampai menguap, udah tinggal tidur dah. Jadi kalau kita nggak bisa lihat, ya, oh ya. Jadi kalau oke, nanti mereka kalau merespon deh setelah ininya deh. Ya. Tapi memang harus bersuara ya, Pak? Enggak sih. Tapi kalau itu kan lebih sensasional gitu. Kayak bener-bener utang lunas gitu loh. Gitu kan. Lihat hasilnya bagus itu. Gitu. Pak, jangan malam lah ya. Malam orang takut loh. Diperkosa ini di dalam. Dan gini ya, karena Fajar masih bahagia, happy kan, jadi masih happy ya. Wah, ini ilmu, saya kira 300 orang hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa, baik sudah tahu maupun yang pertama kali tahu. Ya, oke. Belum 10 kali udah menguap. Udah, pokoknya cepet aja, ngantuknya cepet banget. Oke, mantap. Ya. Jadi kayaknya mesti episode berikutnya ya. Oke, sekarang kita sisa 5 menit, 10 menit, 10 menit. Oke, yuk kita ya. Pertanyaan yang penting. Pertanyaan aja. Pak Jarod pilih aja. Di atas aja. Dari bawah, dari atas terserah. Ya. Bacain yang mana? Enggak, kalau yang biasa yang umum kita pas saja lah ya. Sampai mulai di sini ya. Oke, ini langsung masalah apa? CML aku nggak tahu, leukemia ya. Ya, saya seorang yang mengalami kanker darah. Oke. Terus apakah bisa disembuhkan? Saya untuk meningkatkan albumin. Oke. Albumin yang pasti bahannya yang albumin dulu ya. Albumin itu kan bahannya kan protein. Jadi ya Anda harus makan albumin. Contohnya tuh putih telur, ikan. Ya putih telur bagus, albuminnya tinggi ya. Nah, tapi pastikan gini, sering orang kenapa albuminnya kurang? Kan saya udah makan banyak. Nah, kadang-kadang kemampuan mencerna protein itu rendah. Indikatornya kalau mau tes ke rumah sakit itu tes general check up pencernaan. Itu kira-kira 2,1 juta. Tapi kalau Anda mau tes QRMA atau HCA, itu nanti bagian lambung dilihat apakah kurang pepsin. Pepsin itu adalah kalau untuk memetabolisme gula namanya insulin. Untuk memetabolisme protein namanya pepsin. Nah, kalau pepsinnya kurang, sehingga Anda akhirnya kurang albumin, nanti kurang asam amino yang namanya tritopan, jadi susah tidur. Kurang asam amino namanya lisin, jadi gampang pusing. Kurang asam amino namanya trionin, itu detoknya nggak bagus. Dan kalau ada trioninnya kurang, biasanya ada fatty liver, gitu ya, itu berhubungan. Nah, asam amino ini bahan bakunya protein, termasuk albumin. Kenapa orang bisa kekurangan protein, padahal dia makan telur, makan ikan, segala macam? Maka saya duga misalnya kemampuan mengurai proteinnya rendah.
Kenapa kemampuan protein mengurai proteinnya rendah? Kekurangan asam lambung yang namanya pepsin. Jadi asam lambung dua, ada HCl, ada pepsin. Nah ini bisa karena kekurangan pepsinnya. Nah pepsin itu bisa digantikan dengan apa? Digantikan oleh dua, oleh enzim yang lain yang Anda bisa dapatkan di klasik enzim. Atau enzim yang ada di Fitsol, terus terang saya belum mendalami detail banget jenisnya apa saja, cuma dengar waktu presentasi Profesor Iliwang ada 30 jenis enzim, tapi yang pasti untuk protein itu yang dibutuhkan pepsin. Pepsin bisa digantikan yang ada di klasik enzim, atau di jus probiotik, kalau bikin sendiri jus pro namanya ya. Nah, atau digantikan bromelin. Bromelin itu ada di nenas. Makanya kalau orang makan daging, masak daging supaya dagingnya hancur, empuk kan dikasih nanas atau dikasih pepaya. Nah, kalau pepaya itu namanya papain. Nah, ini semuanya juga enzim yang dibutuhkan untuk mengurai protein. Jangan sampai kita kekurangan itu bukan kurang makan protein. Kalau saya itu lebih percaya pada metabolisme yang kurang bagus, sehingga metabolisme dibetulin dengan nutrisi. Tapi nutrisi atau yang dibutuhkan untuk membantu metabolisme protein, kalau dari sisi enzim, yaitu bromelin, papain, pepsin, gitu ya, itu nanti albuminnya atau protein yang dalam tubuh kita kurang akan naik. Nah, Boleh minum begitu bicara kanker leukemia, kanker darah ya, mau jenis apapun juga, apakah bisa sembuh? Kalau kita menganut paham yang namanya regenerasi sel dan self healing, sembuh lewat nutrisi, di mana sembuhnya itu karena tubuh menyembuhkan dirinya sendiri lewat sel-sel yang jelek diperbaiki, dan ketika terjadi regenerasi sel yang baru kualitasnya bagus, maka sebenarnya apapun penyakitnya bisa disembuhkan. Kuncinya di nutrisi sel dan metabolisme. Nah, kalau saran saya memang perlu konsultasi khusus ya. Saya terbuka, termasuk ini ya, banyak orang, Pak, saya bukan jaringannya Bapak, datang aja ke rumah saya. Ya, saya tes dengan QRMA atau HCA untuk lebih spesifik. Oh, ini loh, ya. Bahkan dalam kencingnya ada protein, tapi dalam tubuhnya kurang protein. Sementara di kencingnya dibuang-buang, oh, ternyata misalnya masih suka makan long processed food, ya. Nah, itu nanti bisa diberikan, atau kalau enggak masuk ke YouTube aja, ketik proteinuria Jarot. Ya, ketik protein Jarot, nanti ada mengatasi masalah protein. Ya, tapi sembuh bisa. Banyak video di YouTube yang luar biasa. Apa kalau channelnya Inspirasi Jarot Wijanarko. Inspirasi Jarot, boleh ketik ya? Inspirasi Jarot Wijanarko. Atau ketik nama Jarot Wijanarko, pasti muncul. Ya. Kanker Jarot Wijanarko, ginjal Jarot Wijanarko, diabetes Jarot Wijanarko. Apa tema yang dicari? Pokoknya ketik Jarot Wijanarko. Ya, itu sudah pasti muncul yang bagus-bagus. Ditambah dengan apa yang ditanyakan. Ya, oke. Bapak Ibu tes lab, lalu kolesterolnya tinggi, ketik membaca lab kolesterol Jarot Wijanarko. Pak, saya baca urin saya kok begini-begini. Anda baca urin hasil lab Jarot Wijanarko, nanti muncul. Jadi 1000 modul lebih, Pak. Wow. Tapi aku mau bukan disclaimer lah. Tapi untuk konsultasi bisnis ya, karena kan bisnis networking, konsultasi kesehatan Pak Jarot siap untuk sharing. Ya, sharing. Konsultasi bisnis tetap dengan mental. Apply-nya. Ya, apply-nya. Apply-nya khusus nih. Belajar sama saya juga boleh. Minum Vitsol. Para direksi. Ya. Para CSD mau belajar kesehatan sama saya free. Ya, jangan free Pak. Nanti saya nagih uang, saya punya uang punya saya Bapak yang ngajar. Nah, ya enak itu. Sekarang kita demo dulu, demo minum Vitsol. Demo minum Vitsol, boleh sampai pas haus juga. Oke, coba lagi yang tadi setelah itu ada lagi tanya. Banyak banget. Tahan apa? Tahan antioksidan. Ada gelas kosong nggak? Minta gelas kosong lagi. Ini karena oke, coba. Ya tadi ada yang sakit kulit, tapi kok minum Vitsol bertambah banyak. Okay. Ini apa nih? Itulah yang disebut dengan healing crisis ya. Jadi orang tuh kalau ada penyakit di situ sering malah kayak kambuh duluan. Nah, paling untuk menghindarinya itu CE-nya dikurangin. Mengurangin gejala ya. Tapi prinsipnya sebenarnya orang, makanya gini, Vitsol tidak bikin alergi. Tapi ketika orang ada alergi kulit ya atau masalah kulit, minum Vitsol kan ini, orang ada tiroid. Begitu minum Vitsol, lehernya panas. Orang ada masalah kulit, minum Vitsol, kulitnya gatal-gatal. Tapi itu berlangsung 2-3 minggu aja. Ya, 2 minggu, lalu reda, makin lama makin reda. Sama juga kalau saya, karena ada masalah apa-apa, tapi saya sering kurang tidur, telinga saya panas. Begitu 2-3 minggu, gejalanya udah hilang. Jadi,
Gejala itu akan seiring dengan waktu dia akan hilang. Antioksidan dalam pisau. CN dan CE dua-duanya ada antioksidan, jenisnya aja beda-beda. Jadi karena vitamin itu antioksidan. Kalau mineral selenium itu antioksidan. Tapi nama-nama di sini ya ada ekstrak malpola, mulpus polia, avena sativa, ada vitamin C, ada beta karotin. Ini yang di CN ya. Beta karotin itu antioksidan, vitamin C itu antioksidan. Di sini ada Oryza sativa powder, itu kan bekatul. Oryza sativa powder itu bekatul, ekstraknya tapi itu kan B kompleks lengkap, itu antioksidan. Jadi kalau di sini disebutnya nama bahan bakunya kan Oryza sativa. Nggak disebut B2, B3, B6, tapi itu antioksidan. Okay. Nah, kalau di CE-nya bukan disebutkan bahan bakunya. Disebutkan namanya, nama antioksidannya. Di sini ada tiamin, ada folic acid, bukan disebutkan Oryza sativanya gitu kan. Jadi di sini disebutkan nama antioksidannya, di sini disebutkan bahan-bahannya, tapi itulah bahan-bahan yang kaya akan antioksidan. Jadi dua-duanya ini sebenarnya antioksidan. Cuma lebih ke nutrisi, maka yang disebutkan nutrisinya nama-nama nutrisi yang menjadi bahan bakunya ya. Tapi memang antioksidan itu kan omega 3 itu antioksidan. Semua vitamin itu antioksidan. Polifenol, karotin, beta karotin, namanya belakangnya tin. Kenapa super green food juga disebut antioksidan? Mengandung flavonoid, xanthonoid, itu jenis-jenis antioksidan lagi ya, termasuk juga rempah-rempah itu antioksidan. Jadi antioksidan itu sangat luas. Maka CN dan CE ini dua-duanya antioksidan ya. Kalau mineral di sini juga mengandung vitamin C, ada antioksidannya juga. Tapi kita lebih menyebut ini sebagai mineral karena utamanya mineral ya. Oke. Ini CND sudah 73 tahun kanker payudara apa bisa tidak keong? Kalau bisa minum yang mana? Ya, sebenarnya kanker itu kemoradiasi pun tidak dosa ya, dalam arti boleh. Tapi juga bisa dihindarin ketika penggantinya itu harus lengkap. Misalnya kalau saya mengacu pada titik puspa dan gavrila, kemudian dua-duanya ini kan masyarakat luas kenal ya. Kalau titik puspa stadium 3, gavrila yang tidak terlalu terkenal tapi dia stadium 4. Nah, gavrila ini kalau titik puspa memang begitu dideteksi dia nggak kemo, nggak radiasi. Kalau gavrila itu kanker getah bening stadium 2, kemo radiasi sembuh. 2 tahun lagi kambuh, kemo radiasi sembuh. 3 tahun lagi kambuh, bukan 2, kambuhnya udah 3. Jadi 2 kambuh 3, kemo radiasi sembuh, kambuh lagi 4. Nah, waktu kambuh itu stadium 4, udah metastase ke paru-paru. Waktu itu yang nangani Dr. Tan Sutien. Ya, tanpa kemo, tanpa radiasi, tapi dikombinasi dengan olah nafas. Oke. Nah, jadi nutrisinya dicukupin. Nutrisi mesti cukup ya Pak. Dalam hal ini kecukupan nutrisi salah satu kunci utama. Maka tadi kita bahas kan nutrisinya kan, jadi itu penting sekali. Tergantung misalnya ya dokter ini pakai nutrisi ini, dokter ini pakai nutrisi ini, gitu kan. Itu waktu itu kalau saya bicara gavrila dia tangani sama Dokter Tan Sutien ya untuk nutrisinya. Nah, tapi karena dia pemicu kankernya itu lebih banyak karena faktor stres, karena kanker itu kan tadi bisa karena kurang nutrisi, bisa karena ada kurang ionik kalsium, bisa karena pH-nya rendah, bisa keracunan CO2 dan seterusnya, bahkan pemicunya stres. Nah, maka ketika pemicunya yang mana ini ketahuan, ya, maka masuk protokol kanker Jarod di YouTube. Ini aneka jenis ini dijelasin pelan-pelan. Ketika wah, kayaknya saya yang ini deh, yang stres ini kayaknya terutama deh, ya, misalnya suaminya selingkuh, istrinya kanker, istri selingkuh, suaminya yang kanker. Jadi ada hubungannya dengan stres sistemik. Sistemik itu stres sistemik. Kalau gavrila itu stres sistemiknya karena dia perfeksionis, semuanya harus ranking 1, semuanya harus terbaik. Karena semuanya harus terbaik, ketika dia nggak dapat kan dia stres. Dia kan konser ke luar negeri, dia dapat beasiswa. Oh benar, kalau hidupnya itu perfect, justru karena perfectnya itu dia kanker. Maka sembuhnya adalah selain nutrisi, dia tuh benar-benar ikut meditasi, nafas lambat, manajemen stres. Nah, kalau ini kankernya nih karena apa? Ternyata kurang hemoglobin, metabolisme jelek, tubuhnya asam, nutrisi, nafas cepat, malah kayak Wim Hof, itu lebih cepat. Karena dia orangnya sebenarnya nggak stres, kurang nutrisi. Iya. Nah, sekarang udah umur 73 tahun, metabolisme udah jelek.
tetap harus dibedah sebenarnya. Penyebabnya lebih yang ke arah mana. Nutrisi kah atau Yang tadi saya bilang, yang repot itu kalau dua-duanya, dan yang susah itu kalau stres sistemik. Stres sistemik itu apa sih gampangnya? Ini loh. Kalau Anda itu stres karena bos di kantor, ya nggak kayak bos keke. Makan bareng, tur bareng gitu ya. Wah, Anda punya bos ini, wah, kayak setan deh. Ya gampang, keluar dari sistem, pindah kantor aja, ya kan, supaya happy kan gitu kan, pindah kantor ya kan. Anda stres karena, mohon maaf nih ya ngomongin pendeta atau ustadz, wah pendeta saya selingkuh pak, dia korupsi pak, kalau saya ke gereja malah stres, lu pindah gereja aja, jangan pindah Tuhan. Tapi kalau stres karena suami istri, mau pindah kemana? Itu sistemik. Oh, iya. Suami baik, pak, istri baik, pak, mertuanya saya mau nggak bisa pasangan tetap tapi ganti mertua. Itu stres sistemik. Nah, ini yang susah ditangani. Itulah kenapa kita ajarkan itu bukan hanya minum nutrisi. Kita ajarkan pola hidup. Pola hidup ya. Di mana mengampuni, relasi yang baik, menerima orang lain apa adanya. Nah, inilah susahnya sebenarnya sembuh. Susahnya sembuh itu apalagi kalau karena apapun termasuk kanker, itu kan multi aspek. Yeah. Tapi kalau ketika kita tuh mulai mau, benar-benar mau gitu ya, dibedah semuanya, maka kalau saya itu di pola hidup sehat komunitas saya itu kan saya nggak hanya ngomongin nutrisi ya, kita panggil dokter Grace Yahaya, ngajar psikofisiologis, manajemen stres dan seterusnya. Nah, ini kalau ini benar-benar holistik, saya tuh yakin banget kanker sembuh. Gitu loh. Bahkan mohon maaf nih, tanpa kemo dan radiasi seperti beberapa teman yang melakukannya. Tapi kalau misalnya gini, kayaknya saya nggak mungkin deh. Misalnya stres sistemik ini saya tahu kok, misalnya suami saya atau anak saya, mantu saya itu bikin saya stres. Tapi kayaknya saya nggak bisa lepas dari hal itu. Udah kemo radiasi. Mau nggak mau ya, jalan terakhir ya. Jadi kan kalau kita itu nggak mau kemo radiasi, bener-bener cara sembuh secara holistik ini wajib harus gitu ya. Nah, maka keyakinan sembuhnya juga saya tinggi. Saya pun sebagai pengajarnya, coachnya yakin. Tapi kalau kayaknya dah orangnya nggak punya semangat hidup gitu ya. Aduh, susah. Tapi semangatnya tinggi dan mau dah gitu ya. Kan ada yang begini. Ini bisa dipicu oleh stres sistemik. Kadang udah responnya begini. Ya mau sembuh malah dihakimi. Gitu kan. Dia merasa dihakimi bahwa punya masalah dengan pasangan segala macam. Jadi kan belum udah merasa dihakimi gitu kan. Jadi datang sana disalahkan, datang sana nggak boleh makan ini, datang ini merasa ini. Ada. Tapi kalau dia orangnya positive thinking, bahwa melihat itu justru melihat peluang kesembuhan. Oh, saya juga bisa sembuh lewat jalur holistik ya gitu loh. Itu beda ya. Itu beda. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yang orang tuanya sakit, dirinya sakit, ya termasuk ini adalah prostat. Pertanyaan saya prostat 7,5 radang skala. Jadi saya punya radang prostat Pak, skalanya 7,5 di QRMA. Saya punya teman, saya nggak sebut nama, ya itu 7,1. Nah waktu teman 7,1 itu kan di QRMA udah merah. Tapi dalam hati saya nih, saya 7,5 loh gitu ya. Saya bilang sama dia, tes PSA. Nah bener, di atas 15. Nah dokter lihat PSA di atas 15, disuruh biopsi. Kanker 1B. Dia lapor sama saya kan, saya kanker 1B gitu kan. Batasnya 5 loh Pak PSA. 7,1, dia di atas 15 kan. Kanker 1B. Terus, saya dalam hati begini, yes, dia QRMA, radang 7,1, kanker 1B, aku 7,5. Aku kanker berapa? Tapi habis minum Vinsol kan sekarang jadi akhirnya saya nggak tes PSA, orang lain tak suruh tes, tapi saya nggak ngetes. Saya orangnya terus terang agak overthinking. Nah, saya minum Vitsol, saya minum Nimana, nafas lambat. Anda bisa masuk YouTube, ketik mujizat nafas lambat. Malah saya tekankan bukan Vitsolnya, bukan Nimananya. Waktu itu saya belum pakai Vitsol, pakai Nimana. Tapi dari 4 juz turun 3 kali, malah saya 1 kali aja sehari, tapi kombinasi nafas lambat. Maka saya postingnya prostat mujizat nafas lambat. Nah, itu radang saya di bawah 4 skala PSA. Skala QRMA. Nah, begitu skala radang QRMA atau PSA, HCA, radangnya di bawah 5. Nah, waktu KKL kemarin tes PSA kan? 0,58. Di bawah 1. Di bawah 1. Memang itu. Nah, itu batasnya di 5, Pak. Nah, lalu saya akhirnya ketemu teman saya lagi yang tadinya 7,1, minum Vitsol, Pak. Hasilnya? Nah, dia minum Vitsol udah 3 kaleng, tambah Romil, kalau yang Romil dia sampai sekarang dia cocok dengan Romil. Terus
dia dites lagi di bawah 5 juga, kalau di skala QRMA, dia sekarang PSA-nya 0,2. Wah, cantik banget. Dari 15. Jadi kankernya udah dibilang bersih. Jadi prostat itu radang. Tapi kalau saya gini, nanti kan ada orang nih, saya udah minum yang Bapak minum, kok nggak cepet? Nah, jadi gini, pola hidup penting, nutrisi penting, jangan lupa pantangan. Ya. Sudah radang prostat, sudah kanker, udah daging merah, gorengan, stop. Saya dulu terus terang Pak, orang Solo. Orang Solo itu kalau di Jakarta ada tempat namanya sate Solo, itu beda sama sate Madura, Pak. Beda sama sate Sunda, Pak. Itu sate Sunda itu daging dibakar, dikasih bumbu kacang. Kalau sate Solo, Pak, itu dagingnya direndam tauco semalaman. Direndam bumbu dulu, rempah-rempah. Baru dibakar. Baru dibakar. Itu namanya sate Solo. Pak Manto. Ada lagi tengkleng, Pak. Tengkleng itu jeroan, kikil, semuanya dicamasin di situ. Wah, belum lagi kalau kita nggak mau tengklengnya, Pak, tongseng, Pak. Nah, saya langganan, Pak. Nah, saya itu masih kepikir ya sekali-sekali lah daging merah biar libido seksnya biar juga masih strong, biar apalah gitulah. Jadi ini saya terus terang tidak mau pantang. Vitsol sekali, Vitsol itu belum ada Vitsol. Niwana sehari 3 kali. Kayak akhirnya saya ketemu teman. Udahlah, kalau radang prostat udah merah-merah begitu. Bebek, burung dara, sapi, kambing stop, gorengan stop. Saya stop, Pak. Niwana dari 3 kali sehari, malah saya turunkan 1 kali. Kombinasi nafas lambat. 3 bulan, Pak. Bagus. Beres ya. Jadi pantangan penting ya teman-teman ya. Jadi kita jangan gini dah. Kita karena minum Vitsol makan hajar terus. Mesti balance lah. Balance. Jadi tetap pola hidup sehat lah. Pola hidup sehat. Jadi suplemen tidak menggantikan pola hidup sehat. Namanya juga suplemen, artinya kan tambahan. Iya. Jadi mari kita kalau gitu ada pertanyaan, Pak, kalau gitu aku olah napas ya. Saya nggak usah minum Vitsol. Nggak usah minum Vitsol, ayo gimana? Oke, tadi saya bilang kan, begitu kita minum Vitsol, gring kesemutan, persis kayak minum Vitsol, oksigenasi. Tapi itu kan, hanya gini, sesuatu itu kayak di booster, kita paksa. Kalau hanya mengandalkan olah napas. Maksudnya kita tiap hari begini, ada kerja sambil begitu. Maksudnya kemana? Tahu nggak, saya lagi di pesawat. Pramugari datang, Bapak sakit apa? Bapak sehat, Pak. Nah, kita nggak bisa olah nafas terus-terusan kan gitu kan. Jadi secara sistem dibetulin, oh saya kurang oksigen karena HB saya rendah. HB saya rendah kurang zat besi. Kita juga makan zat besinya. Kombinasinya dengan nutrisi. Tapi gini nanti misalnya gini, ya, dibalik, Pak saya sudah minum Vitsol 3 bulan, Pak 2 bulan, Pak HB saya nggak naik. Hemoglobin itu bahan bakunya zat besi, mineral, nutrisi. Supaya bisa menjadi hemoglobin, ada tukangnya mandornya, hormonnya, namanya eritropoietin. Kalau tanpa eritropoietin ini, si hormon ini, hemoglobin nggak jadi-jadi, walaupun bahan bakunya lengkap. Tukangnya nggak ada, mandornya nggak ada. Nah, eritropoietin itu didongkrak naik. Ini yang bilang siapa? Masuk ke Google ya, cari pemenang Nobel, namanya Dr. David Gregg dan Sementa. Ini bukan cuma jurnal loh. Bapak punya kenalan dah. Universitas di kota kecil, universitas namanya abal-abal, dia nyontek skripsi, diupload, ada jurnalnya. Saya masih nggak percaya sama jurnal. Kalau jurnal itu dipanelkan, memenangkan hadiah Nobel, itu keren banget. Nah, ini pemenang Nobel itu namanya David Gregg dan Sementa. Teorinya namanya teori hipoksia. Kenapa ketika orang olah nafas yang tadi kita baru bilang 200 kali. Ini baru pendahuluan sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau udah 200 kali nggak pusing, 200 kali nggak geliengan, kesemutan nggak masalah, tapi udah nggak pusing indikatornya, kita lanjutkan dengan cuma 35 kali. 35 kali, oximeter dipasang 100% atau 99, kita tarik penuh. Buang, tahan. Buang dulu baru tahan. Bukan tarik baru tahan, buang dulu habis baru tahan. Itu. Lihat oximeter, turun, tung, 90, 92, 80, 85, kliang. Keliangan lah kita, oksigen turun. Iyalah, benar. Di bawah 92. Lalu? Tapi justru ketika kita kekurangan oksigen, muncul dalam tubuh kita namanya hipoksia indul faktor, HIF.
Munculnya hipoksia indulfaktor ini mendorong tubuh dalam emergency. Bikin hemoglobin yang banyak karena kekurangan oksigen. Kan kita tahan nafas. Tahan nafas kan kekurangan oksigen. Tubuh nganggap darurat, imun bergerak dengan cepat. Waduh, ini bahaya nih. Ini tubuh kita kekurangan oksigen ini. Ini jaga-jaga kekurangan hemoglobin. Dipiculah diproduksi namanya eritropoietin. Begitu eritropoietin ini muncul, si tukang bikin hemoglobin ini, dia lihat bahan bakunya ada. Maka nutrisi juga penting. Jangan tukang yang muncul, bahannya nggak ada. Ya, benar. Ya kan? Tukangnya siap, bahannya nggak ada. Atau bahannya ada, tukangnya nggak ada. Ya, jadi mana yang penting? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Nah, begitu olah nafas, tahan nafas, metode Wim Hof namanya terapi hipoksia. Eritropoietinnya naik, bahan baku hemoglobinnya ada. Jadi dah. Jadi tetap mesti kombinasi ya. Nah, kombinasi. Dan itu yang tadi Pak Jarod belum ngomong itu episode berikutnya. Oke, next. Ini udah over waktu. Iya, ini benar-benar kasih bonusnya luar biasa Pak Jarod. Semua Selasa sebelum kurang sama lah. Hearing krisis. Enggak. Kita ada link Zoom itu ya. Ya, sampai malam juga betah ya. Kasihan tim saya nggak betah dan saya juga nggak betah. Terima kasih ya Putri responnya luar biasa. Tunggu ketiga. Tunggu episode berikutnya ya. Oke. Buat yang mau bertanya, kita ada link, kalau nggak salah kita ada linknya tim produk untuk konsultasi. Dan satu lagi Bapak Ibu, ambil kesempatan ini saya umumkan untuk peserta KL yang kemarin sempat ngecek cek darah ada Ibu yang berangkat. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa segera kalau udah laporannya sudah keluar, bisa langsung cek ke masing-masing regional untuk dijadwalkan konsultasi dengan tim produk kita. Saat ini sudah mulai berjalan. In case saja kalau Bapak Ibu ada yang ketinggalan, belum tahu informasi ini, segera hubungi regional untuk memastikan Bapak Ibu ada di dalam jadwal konsultasi online untuk membahas hasil laporan darah Bapak Ibu yang di KL itu. Oke, ini Bapak Ibu bisa screenshot dulu ya. Oke, Chan Liana sudah oke, bagus ya. Semoga sehat selalu, semoga dapat solusinya. Saya kira hari ini kita dapat begitu banyak sekali insight-insight baru, insight-insight berharga dari Pak Jarod. Ya, oke. YouTube ini akan segera kita upload ke YouTube setelah akan dirapikan oleh tim yang bertugas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kita ya, hampir 2 jam. Kita semua belajar banyak, bisa kita beli plus yang luar biasa, kasih emoticon api-api untuk narasumber kita yang luar biasa, Bapak Jarod. Sama-sama. Yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi semuanya, tim yang bertugas, Bapak Ibu yang hadir di Zoom, ya, dan juga terima kasih Gus Pak Jarod. Ya. Semoga kita semua sehat selalu, kita gunakan ilmu yang sudah dapat dari Pak Jarod, ya. Jangan lupa malam kita praktek jangan kemalaman lah, tes pola napasnya. Tidur pulas. Oke, ya, semoga sehat selalu dengan Visop, kita hidup sehat, hidup bahagia, sukses selalu. Terima kasih. Pak Jarod. Thank you. Oke. Oke. Sehat.